Di tempat lain di Fengshan, Xiao Hua berdiri di depan kuda besinya dengan wajah muram, kepala tertunduk, menunggu jawaban. Apakah aku tidak salah dengar? Helan Fei Qiong sedikit mengernyit dari tahta suci mereka benar-benar menolak. Nona, kurasa mereka punya urusan masing-masing, kata Xiao Hua lembut. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Helan Fei Qiong berdiri. Segel alam surgawi telah rusak. Begitu jalan bintang dibuka, monster-monster besar itu mungkin akan berbondong-bondong ke sini. Ya, Nona, jika kita benar-benar membuka jalan bintang, Fengshan akan menjadi yang pertama menanggung bebannya, kata Xiao Hua. Pertanyaannya adalah, jika kita tidak membuka jalan bintang, dapatkah kita menjamin keselamatan Fengshan? Kata Helan Fei Qiong. Ini, Xiao Hua berhenti sejenak setidaknya, kita bisa menundanya beberapa tahun lagi. Bagaimana dengan beberapa tahun kemudian? Tanya Helan Fei Qiong lagi. Xiao Hua terdiam. Ia tak bisa menjawab karena cakupan pertanyaan ini terlalu luas. Apalagi dirinya, Xiao Hua, bahkan jika kepala keluarga Xiao dan beberapa tetua ada di sini, mereka takkan bisa memberikan saran yang masuk akal. Setelah berlatih sekian lama, aku masih belum bisa menghilangkan kebiasaan buruk menipu diri sendiri. Desah Helan Fei Qiong pelan. Dengan begini, kita bisa bersiap untuk beberapa tahun lagi. Xiao Hua memaksakan senyum. Mereka juga akan bersiap, kata Helan Fei Qiong. Apakah menurutmu ibel-ibel besar itu tidak bisa merasakan bahwa segelnya telah runtuh? Xiao Hua menundukkan kepalanya dan bergumam, ada yang bilang. Nona bertekad membuka jalan bintang agar bisa bertemu dengan Sang Maha Bijak Helan. Hehe, Helan Fei Qiong mengernyitkan hidung, lalu tersenyum. Senyumnya penuh sarkasme. Biasanya, senyumnya sangat kuat sehingga mudah membuat orang lain jijik. Namun, wajah Helan Fei Qiong terlalu polos, dan senyumnya justru tampak agak lemah. Orang-orang merasa iba ketika melihatnya, dan bahkan mungkin membenci orang-orang yang membuat Helan Fei Qiong marah. Siapa yang bilang begitu? Baik singgasana suci pedang surgawi maupun singgasana suci tanpa cahaya mengatakan demikian, kata Xiao Hua dengan suara rendah. Dia benar-benar berbeda dari mereka, benar-benar berbeda, desah Helan Fei Qiong. Ada orang yang hidup selamanya di masa lalu. Mereka terus-menerus membicarakan betapa korupnya manusia, moralitas merosot, betapa tidak ada yang baik sekarang, dan betapa semuanya baik-baik saja di masa lalu. Jika seluruh dunia bisa kembali ke masa lalu, akan ada perdamaian universal, dan semua orang akan hidup bahagia. Namun, ada orang yang hanya suka melihat ke depan, menolak untuk tetap berpegang pada cara lama. Mereka harus menemukan jalan yang benar-benar baru, mengungkap kebenaran. Tak peduli apakah jalan di depan penuh duri atau berlumuran darah dan darah, mereka akan berjalan dengan sukacita. Xiao Hua tidak mengatakan apa-apa, dia tahu siapa yang dibicarakan Helan Fei Qiong. Apa mereka pikir dia akan kembali jika aku membuka jalan bintang? Helan Fei Qiong menggelengkan kepalanya. Begini, dia sudah berlatih seumur hidupnya untuk memecahkan misteri itu. Hari ini, akhirnya dia berhasil. Bahkan jika dia mati di luar, dia tidak akan kembali. Pada saat ini, fluktuasi energi spiritual yang kuat datang dari kejauhan, dan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berguncang di langit. Detik berikutnya, kepingan salju berkibar dan jatuh. Helan Fei Qiong menatap ke langit, dia berhenti berbicara, dan wajahnya tiba-tiba menjadi setenang air. Ekspresi ngeri muncul di wajah Xiao Hua. Ia mengulurkan ujung jarinya yang gemetar dan dengan lembut menangkap sepotong salju yang berterbangan. Baik Helan Fei Qiong maupun Xiao Hua adalah orang-orang yang sangat cerdas, dan mereka tentu tahu apa arti pemandangan di hadapan mereka. Keseimbangan singkat Fengshan benar-benar hancur saat ini. Setelah beberapa lama, Helan Fei Qiong tiba-tiba bertanya, di mana Sue Jiu dan Niu Zhenhai? Sue Jiu pergi ke kota Sangjing, dan Niu Zhenhai turun gunung, tampaknya untuk mencari teman, jawab Xiao Hua. Kalau begitu aku merasa lega, kata Helan Fei Qiong. Ia perlahan melihat sekeliling, ekspresinya sangat serius, seolah mengucapkan selamat tinggal pada kediaman yang telah ia tinggali selama lebih dari 3 tahun. Kemudian, ia duduk kembali di singgasana, dan kursi emas besar itu perlahan terangkat ke udara. Ekspresi Xiao Hua terus berubah, seolah-olah pergulatan sengit tengah terjadi dalam benaknya, lalu dia menundukkan kepalanya. Helan Fei Qiong tak berkata apa-apa. Kursi emas raksasa itu terbang semakin cepat, melesat ke angkasa. Di kaki gunung, di restoran Benio, Niu Zhenhai sedang berbicara dengan seseorang sambil tersenyum. Hai, Nona Zhuang, mengapa restoran Anda disebut restoran sapi bodoh? Apa urusanmu? Zhuang Dai menjawab dengan tidak senang di konter. Orang tuaku selalu memanggilku sapi bodoh. Saat pertama kali melihat papan nama restoran itu, aku terkejut. Kupikir ibuku kabur ke Fengshan. Niu Zhenhai sangat keras kepala dan berbicara sendiri. Bisakah kau bicara lebih sedikit?
Apa kau menyebalkan? Zhuang Dai marah dan melempar buku rekening ke meja dengan keras. Niu Zhenhai meluruskan raut wajahnya dan melirik Zhuang Dai. Tiba-tiba, ia melihat kilatan di sudut mata Zhuang Dai. Ia ragu sejenak dan berbisik, apa? Kau mau menangis lagi? Zhuang Dai memalingkan wajahnya dan mengabaikan Niu Zhenhai. Siapa yang menindasmu? Katakan padaku. Niu Zhenhai berusaha melembutkan suaranya, jangan khawatir, Di Pengshan, selain nona mudaku, tidak ada yang kutakuti. Aku pasti akan membantumu melampiaskan amarahmu. Jangan ganggu aku, kata Zhuang Dai. Katakan saja, kesabaran Niu Zhenhai ternyata luar biasa. Setiap kali aku ke sini, aku melihatmu menangis, dan, kau belum makan beberapa hari, kan? Lihat dirimu, kurus sekali. Zhuang Dai tidak mengatakan apapun. Lagi pula, waktu aku ke sini sebelumnya, aku lihat orang-orang itu bersikap sangat baik di depanmu, tapi barusan, beraninya mereka memperlakukanmu seperti itu. Niu Zhenhai berkata, katakan sejujurnya, apakah kamu mengalami kesulitan? Tidak, mungkin teringat Niu Zhenhai yang telah melangkah maju untuk membantunya, nada suara Zhuang Dai melunak, tetapi air mata di matanya tak terbendung lagi dan mengalir di pipinya. Kenapa kamu seperti ini lagi? Niu Zhenhai langsung berdiri. Ia ingin menghapus air mata Zhuang Dai, tetapi ia merasa ada yang tidak beres dan merasa sangat cemas untuk sesaat. Aku baik-baik saja, aku hanya merasa sedikit tidak nyaman, gumam Zhuang Dai. Kenapa kamu merasa tidak nyaman? Tolong beritahu aku sesuatu. Oh, ini benar-benar menyebalkan, teriak Niu Zhenhai. Aku juga tidak tahu. Zhuang Dai menyeka air matanya. Aku selalu merasa seseorang harus datang, tapi mereka sudah lama tidak datang. Tapi aku, tidak ingat siapa mereka. Niu Zhenhai berhenti sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati, apakah dia sering datang ke sini sebelumnya? Ya, Zhuang Dai mengangguk. Gampang, kata Niu Zhenhai, aku tahu ingatanmu kurang bagus, tapi bukankah kau punya buku rekeningnya? Berikan padaku, aku akan membantumu mencarinya. Tapi dia tidak pernah membayar tagihannya, dan aku tidak akan mengambil barang-barangnya. Kata-kata Zhuang Dai dipenuhi air mata selama dia muncul di hadapanku, aku akan memikirkannya dan memanggil namanya, tapi, kenapa dia tidak datang menemuiku? Pada akhirnya, Zhuang Dai akhirnya tidak bisa menahan tangis. Kamu, menyukainya? Niu Zhenhai bertanya dengan susah payah. Zhuang Dai tertegun sejenak, dan tangisannya perlahan mereda. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara gemetar, kurasa, aku menyukainya. Jika dia tidak datang menemuiku, hatiku akan sakit, dan aku tidak akan bisa tidur semalaman. Sudah berapa lama dia tidak ke sini? Tanya Niu Zhenhai, lalu ia menyadari bahwa ia telah mengajukan pertanyaan bodoh. Aku tidak tahu. Zhuang Dai menggelengkan kepalanya lagi pula, sudah lama. Niu Zhenhai terdiam cukup lama, lalu memaksakan senyum dan berkata, bagaimana kalau begini? Aku akan membantumu menemukannya dan membawanya ke sini. Benarkah? Zhuang Dai menunjukkan ekspresi terkejut sekaligus gembira, lalu tiba-tiba berdiri. Tentu saja benar, kata Niu Zhenhai, tapi kamu harus mengingatku, jangan lupakan aku lagi. Tentu saja, Zhuang Dai mengangguk berulang kali, lalu buru-buru membuka buku rekening dan menulis satu baris di halaman judul kakak Niu orang baik. Dia berjanji akan membantuku menemukannya. Kemudian, ia menggambar sebuah angka di buku rekening dan menandai beberapa data, seperti tinggi badan Niu Zhenhai, yang membuat Niu Zhenhai tersenyum getir. Saat itu, embusan angin bertiup dari luar, bercampur dengan puluhan kepingan salju kristal. Niu Zhenhai tercengang, kenapa turun salju? Benar-benar salju, teriak Zhuang Dai. Ingatannya sangat buruk, yang terkadang bisa jadi baik. Kini pikirannya teralihkan dan ia sejenak melupakan sosok samar yang tak bisa ia lupakan. Keduanya mengobrol dan tertawa sebentar, lalu seorang pria parubaya masuk dengan cepat. Melihat Niu Zhenhai, ia berhenti, melihat sekeliling, dan berbisik, apakah itu saudara Niu Zhenhai? Apakah kamu mencariku? Niu Zhenhai tertegun. Tuan Xiaohua meminta saya untuk menyampaikan pesan. Pria parubaya itu mengeluarkan token keluarga Xiao dan berkata, Tahta Suci telah memerintahkan Anda untuk segera pergi ke ibu kota dan menemukan Sue Jiu. Saya punya sesuatu yang penting untuk Anda lakukan. Ada urusan penting apa? Niu Zhenhai tampak curiga. Kenapa nona muda itu tidak bilang apa-apa waktu aku turun gunung? Aku juga tidak tahu. Pria parubaya itu berkata, tapi Tuan Xiaohua memberiku surat ini. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan sebuah surat dari tangannya. Niu Zhenhai mengambil surat itu dan hendak membuka amplopnya, tetapi pria parubaya itu mengulurkan tangan dan menghentikannya. Tuan Xiaohua berkata bahwa surat ini hanya bisa dibuka oleh Sue Jiu. Kenapa kamu begitu tertutup? Niu Zhenhai menjadi semakin curiga. Kakak, ada apa? Bisakah kamu memberiku kabar?
Sepertinya, pria parubaya itu ragu sejenak sepertinya ada sesuatu yang terjadi di selatan. Saya tidak tahu detailnya, Saudara Niu, saya hanya seorang utusan. Tuan Xiaohua tidak perlu menjelaskannya. Selatan, Niu Zhenhai berpikir sejenak dan berkata, Sutang. Sepertinya begitu, kata pria parubaya itu. Kalau begitu aku mengerti, kata Niu Zhenhai serius, lalu berdiri dan menatap Zuang Dai. Nona Zuang, aku harus pergi dulu. Tidak, aku juga ingin pergi bersamamu, Zuang Dai terkejut. Nona Zuang, kereta awan keluarga Yuan ada di sini. Bawalah, dan aku akan kembali dalam beberapa hari. Tidak, siapa tahu kau akan menjadi seperti dia. Zuang Dai benar-benar cemas. Di puncak utama Gunung Tian, si Chuanfa sedang mengarahkan para praktisi untuk membersihkan rerundewa. Pertempuran antara Sutang dan Huayan telah mencakup wilayah yang terlalu luas, dan hampir setengah dari lebih dari 100 puncak di Gunung Tian terdampak. Namun, tempat-tempat lain hancur, tak masalah. Ada banyak barang yang tersimpan di puncak utama Gunung Tian. Pemandangan yang berantakan itu membuat si Chuanfa sangat sedih. Sejak kemarin hingga sekarang, si Chuanfa belum tidur dan tak punya waktu untuk beristirahat. Jika hanya membersihkan rerundewa, memang mudah, tetapi tidak ada yang tahu apa yang terkubur di bawah rerundewa itu. Mungkin itu resep obat, atau mungkin pil, jadi prosesnya sangat lambat. Para praktisi itu tidak berani menggunakan banyak tenaga, karena takut merusak sesuatu dan membuat si Chuanfa marah, jadi mereka hanya bisa menggali pecahan batu bata dan ubin sedikit demi sedikit. Sutang berjalan perlahan. Ia baru saja berbalik setelah mengantar Ning Zanqi pergi. Tuan Si, panggil Sutang. Tuan, ada apa? Si Chuanfa mengangkat kepalanya. Wajah dan tubuhnya tertutup debu, dan dia tampak sedikit malu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan tempat ini? Tanya Sutang. Ini akan memakan waktu setidaknya 3-5 hari, kata si Chuanfa. Terlalu lambat. Sutang mengerutkan kening. Tuan Si, bersiaplah, kita akan berangkat besok. Besok, apa yang harus kita lakukan dengan barang-barang di sini? Tanya si Chuanfa. Tidak, kata Sutang. Bagaimana mungkin? Si Chuanfa melompat setinggi 1 meter. Pak, pil-pil itu biasa saja, tapi ada puluhan resep obat yang terkubur di sana juga. Banyak di antaranya adalah salinan unik, dan saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apakah ini sangat penting? Tanya Sutang. Sangat penting. Si Chuanfa mengangguk berulang kali. Sutang ragu sejenak. Baiklah, Tuan Si, kalian harus bergegas sebisa mungkin. Meskipun Sutang tidak mengerti farmakope, ia tahu bahwa orang awam harus menghormati para ahli. Tidak masalah, kata si Chuanfa. Pada saat ini, seorang kultivator berteriak, ini sebuah buku panduan kuno. Si Chuanfa berjalan cepat, dengan hati-hati membersihkan debu yang menempel pada partitur kuno itu, lalu mengeluarkannya dengan hati-hati, dan mendapati tidak ada kerusakan pada partitur kuno itu. Ia membuka mulutnya dan tersenyum bahagia. Kemudian, si Chuanfa membolak-balik 2 halaman secara acak dan berkata kepada Sutang, Tuan, lihat, ini resep untuk pil Due, juga pil gajah naga dan pil penyembuh jiwa. Pil-pil ini akan sangat berguna di masa depan. Kurasa tidak. Shen Wuhai tertawa. Lupakan pil-pil ini. Aku bahkan belum pernah mendengar ramuan yang digunakan untuk membuatnya. Apa pil-pil itu benar-benar bisa dibuat? Karena langit dan bumi telah lama tertutup, yin dan yang tidak seimbang, dan banyak tanaman obat telah punah, jadi baik kau maupun aku belum pernah mendengarnya. Si Chuanfa berkata dengan serius, namun, Kaisar Liu Jiang telah muncul kembali. Tidak lama lagi tanaman obat yang telah punah itu akan tumbuh lagi di suatu gua yang diberkati. Saat ini, Sutang masih belum mengerti apa yang dibawa oleh sikap keras kepala si Chuanfa kepada semua orang. Ia hanya memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan si Chuanfa demi menghormati orang dalam. Tatapan Sutang beralih ke Mei Daoyong. Ia merenung sejenak lalu berkata, Tuan Mei, kemarilah. Ada yang ingin kukatakan padamu. Mei Daoyong tertegun sejenak, lalu mengikuti Sutang. Keduanya berjalan, satu di depan dan satu di belakang, menuju tebing, menjauh dari kerumunan. Tuan Mei, apakah Anda seorang praktisi sekte Guibel? Tanya Sutang langsung ke intinya. Aku, Mei Daoyong terkejut. Ia tak menyangka identitasnya terbongkar. Ya. Apakah kamu sedang berlatih Gujue? Sutang bertanya lagi. Ya, Mei Daoyong perlahan menundukkan kepalanya, hatinya terasa dingin. Tindakan aula kelahiran kembali sangat rahasia, dan banyak praktisi tidak tahu bahwa ada sekte semacam itu. Reputasi sekte Guibel jauh lebih besar daripada aula kelahiran kembali. Dapat dikatakan bahwa sekte Guibel adalah anisasi jahat di benak banyak praktisi dan musuh imajiner. Tidaklah berlebihan jika menggambarkan sekte Guibel sebagai tikus yang menyeberang jalan, semua orang berteriak dan memukulinya, terutama mereka yang mempraktikkan teknik Gu, yang cenderung dibenci.
Apakah kamu punya rencana untuk masa depan? Tanya Sutang, apakah kamu ingin terus mengikuti semua orang, atau kembali? Sebelum pergi, Ning Zanqi memberitahu Sutang bahwa ia telah lama mengamati Mei Daoyong secara diam-diam. Mei Daoyong tidak hanya tidak menunjukkan perilaku yang aneh, tetapi ia juga cukup puas dengan keadaannya dan rukun dengan orang lain. Oleh karena itu, Sutang memutuskan untuk berbicara terus terang dengan Mei Daoyong. Untuk apa kau kembali? Kata Mei Daoyong sambil tersenyum kecut, aku sudah melunasi utangku. Lagi pula, mereka memperlakukanku seperti pion dan tidak peduli aku hidup atau mati. Buat apa aku bekerja keras untuk mereka? Pion terlantar. Ada apa? Sutang terkejut. Aku sudah lama menjadi anggota Aula Kelahiran Kembali. Ada juga orang-orang sepertiku di Aula Kelahiran Kembali yang bersembunyi di Sekte Guibel. Untuk menemukan mata-mata itu, pemimpin sekte sengaja menggunakan aku sebagai umpan. Secercah kebencian terpancar di mata Mei Daoyong. Apa yang terjadi akhirnya? Apa kau sudah tahu? Tanya Sutang. Saya dengar dari orang yang menyiksa saya bahwa itu adalah istri pemimpin sekte, kata Mei Daoyong. Jadi, kamu tidak ingin kembali, kata Sutang. Sekalipun aku kembali, Master Sekte akan tetap menganggapku duri dalam dagingnya. Dia tahu apa yang telah dia lakukan padaku, jadi bagaimana dia bisa mempercayaiku. Mei Daoyong menggelengkan kepala dan tertawa getir, jika Master tidak ingin menahanku di sini, maka aku hanya bisa menjadi pengembara yang tak punya tujuan. Kalau kau mau tinggal, ya tinggal saja, kata Sutang, aku meminta pendapatmu hanya karena aku tidak ingin memaksamu, tapi... Tuan Mei, kuharap kau tidak mengecewakanku di masa depan. Melihat Sutang yang tenang dan tahu bahwa Sutang sedang berlatih Gujue dan bersedia mempertahankannya, Mei Daoyong tampak terkejut. Ia berkata dengan suara gemetar, saya tidak pantas menerima kebaikan Anda, Tuan. Jika Anda memiliki misi apapun di masa depan, saya tidak akan menolaknya meskipun itu berarti 100 kematian. Sutang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tuan, bagaimana Anda tahu kalau saya berasal dari Sekte Guibel? Mei Daoyong tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Aku punya teman, kata Sutang, ketika kamu dikhianati, dia menyerangmu. Mei Daoyong mengerutkan kening dan berpikir keras. Sejujurnya, ia tiba-tiba terekspos dan tidak punya persiapan. Ketika ia menyadari para praktisi hebat dari Aula Kelahiran Kembali mengepungnya, ia ketakutan setengah mati dan berusaha sekuat tenaga untuk keluar. Ia tidak punya waktu untuk mengamati orang-orang yang mengepungnya. Sekarang ia bahkan tidak ingat berapa banyak orang yang ada di sana. Sudah berapa lama kau tinggal di Aula Kelahiran Kembali? Tanya Sutang. Lebih dari 20 tahun, kata Mei Daoyong. Ceritakan padaku tentang Aula Kelahiran Kembali, kata Sutang. Apa yang ingin Yang Mulia ketahui? Mei Daoyong mengamati ekspresi Sutang dengan saksama. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu, kata Sutang, aku punya dendam mendalam terhadap Aula Kelahiran Kembali. Akan lebih baik kalau kita mengenal mereka lebih baik. Mei Daoyong tampak sangat gembira saat mendengar Sutang mengakui bahwa dia mempunyai dendam terhadap Aula Kelahiran Kembali dan bahwa serangan terhadap kota Baikau bukanlah suatu pertemuan yang tidak disengaja melainkan suatu tindakan yang disengaja. Pembagian tugas di Aula Kelahiran Kembali sangat rincin, kata Mei Daoyong. Saya pertama kali menjabat sebagai penjaga gerbang untuk August, posisi yang saya pegang selama lebih dari 10 tahun. Kemudian, berkat jasa saya yang luar biasa, saya dipromosikan menjadi penatua untuk August. 5 tahun kemudian, saya dipindahkan ke April dan menjadi penatuanya. Oleh karena itu, pemahaman saya tentang August dan April masih sangat terbatas. Aku ingat kau adalah tetua di Aula Utama. Tanya Sutang. Itu hal terakhir, kata Mei Daoyong. Lagi pula, aku baru dipindahkan ke Aula Utama selama 3 bulan, dan identitasku sudah terbongkar. Katakan saja apa yang kau ketahui, kata Sutang. Bicarakan hal-hal besar dulu, baru detailnya. Aula Kelahiran Kembali memiliki seorang kepala aula. Konon, Aula Kelahiran Kembali didirikan oleh kepala aula tersebut. Mungkin 1000 tahun yang lalu, kata Mei Daoyong perlahan. Apakah kamu melihat Aula Utama? Tanya Sutang terburu-buru. Tidak, Mei Daoyong menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya Aula Utama telah mengalami kerusakan parah dan telah diisolasi. Aula Utama itu terpencil. Lalu siapa yang mengurus urusan Aula Kelahiran Kembali? Tuan Yiyue dan keempat pemimpin tertinggi akan menanganinya bersama-sama, kata Mei Daoyong. 4 Mahaguru, apakah mereka semua praktisi tingkat suci? Tanya Sutang. Ya, Mei Daoyong mengangguk. Siapa yang tanggal 1 Januari? Entahlah, kata Mei Daoyong, setelah memasuki Aula Utama, ada masa percobaan 5 tahun sebelum seseorang bisa mengakses rahasia sejati Aula Kelahiran Kembali. Aku masih jauh. Kau sudah memasuki Aula Utama. Bagaimana mungkin mereka tega memperlakukanmu seperti pion terlantar? Kata Sutang.
Aku bukan satu-satunya, kata Mei Daoyong sambil tersenyum kecut. Kalau kau mengungkapku, kau tentu akan menutupinya untuk orang lain. Su Tang merenung sejenak. Selain aula utama, Yi Yuyi dan 4 Mahaguru, apakah ada kultivator alam suci lain di aula kelahiran kembali? Mei Daoyong berpikir lama. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Namun, aku tahu bahwa selain keempat Supremes, ada 8 penyembah lainnya. Status mereka agak seperti tamu. Mereka biasanya tidak tinggal di aula kelahiran kembali. Mereka mungkin hanya muncul ketika sesuatu yang besar terjadi. Mengenai kekuatan mereka, aku tidak yakin. Apakah ada orang lain? Tanya Su Tang. Penjaga malam dan penjaga gerbang bulan pertama sangat kuat, setidaknya di puncak yang mulia agung. Mei Daoyong berkata, aula utama juga memiliki 36 petugas patroli, 18 petugas kiri, dan 18 petugas kanan. Mereka adalah murid langsung aula utama. Su Tang terdiam. Ia tak menyangka aula kelahiran kembali memiliki fondasi yang begitu dalam. Sebuah aula utama, sebuah aula 1 bulan, dan 4 maha tinggi, hanya mereka berdua, 6 kultivator tingkat Sein. Sedangkan untuk patroli angin, ia pernah bertemu dengan utusan kiri sebelumnya, yang kekuatannya juga mengesankan, hampir mencapai puncak alam maha mulia. Ditambah dengan persembahan misterius yang dibawanya, batu ini terlalu besar dan berat. Memindahkannya bukanlah tugas yang mudah. Oh, Tuan, Mei Daoyong teringat sesuatu sebelum mereka menangkapku. Kudengar seorang mahaguru sedang memurnikan pil reinkarnasi untuk aula utama. Selama pil itu dimurnikan, aula utama bisa keluar dari pengasingan. Apa gunanya pil reinkarnasi? Tanya Su Tang. Konon, jurus ini bisa menghidupkan kembali orang mati dan meregenerasi pembuluh darah spiritual yang layu. Jurus ini agak mirip dengan jurus pertama dari 4 seni ilahi agung, penjelasan sejati tentang reinkarnasi. Mei Daoyong berkata, dan kekuatan aula utama mungkin telah mencapai puncak alam bijak agung. Jika dia keluar dari pengasingannya, dunia kemungkinan besar akan dilanda bencana. Bagaimana kamu tahu? Saya sangat dekat dengan seorang utusan kiri, dan itulah yang dia katakan, kata Mei Daoyong, meskipun dia adalah utusan kiri, dia belum pernah melihat aula utama secara langsung. Bukankah dia murid langsung dari aula utama? Tanya Su Tang dengan curiga. Rahasia spiritualnya diajarkan oleh aula utama saat ia tertidur, kata Mei Daoyong. Ketika saya dipromosikan menjadi tetua aula utama sepertinya juga menguji saya saat saya tertidur, tetapi saya berhasil lolos. Mimpi apa itu? Apa kamu masih mengingatnya? Tanya Su Tang penasaran. Meskipun sudah lama, perasaan itu begitu aneh hingga saya tidak bisa melupakannya sampai hari ini, kata Mei Daoyong. Saya sedang berjalan di jalan yang gelap ketika tiba-tiba saya melihat api di depan. Sesosok tubuh sedang duduk di depan api, memanggang sesuatu. Saya merasa sangat lapar, jadi saya menghampiri sosok itu dan meminta bantuan. Dia tidak menolak, membagi setengah makanannya dengan saya, dan mengobrol sebentar. Apakah kamu melihatnya? Tanya Su Tang. Seharusnya aku melihatnya, tapi aku tidak ingat seperti apa rupanya. Mei Daoyong berkata, dia banyak bertanya kepadaku, seperti dari mana asalku, di mana aku berlatih sebelumnya, teknik spiritual apa yang kupraktikkan, dan sebagainya. Lagi pula, aku merasa dia adalah sahabatku, jadi aku harus menjawab apapun yang dia tanyakan. Lalu apa? Untungnya, aku tahu aula utama aula kelahiran kembali adalah tempat yang berbahaya. Aku mengingatkan diriku sendiri berkali-kali dalam hati bahwa aku harus waspada dan tidak boleh lengah sama sekali. Aku bahkan terus berjaga-jaga dalam mimpiku. Mei Daoyong tersenyum pahit, jadi, aku tidak mengatakan yang sebenarnya padanya. Begitukah, gumam Su Tang. Setelah bangun, saya sama sekali tidak khawatir. Saya hanya merasa mimpi itu agak aneh karena pertanyaan yang diajukan orang itu terlalu rumit, seolah-olah dia ingin mengetahui semua leluhur saya dari generasi ke generasi. Mei Daoyong berkata, lebih dari sebulan kemudian, saya mengobrol dengan teman saya, utusan kiri, dan dia bercerita bahwa aula umum telah mengajarinya rahasia-rahasia spiritual dalam mimpinya. Saat itulah saya tiba-tiba menyadarinya. Sepertinya trik kecilnya masih tidak berguna, kata Su Tang sambil tersenyum. Saya beruntung. Mei Daoyong mendesah. Pada saat ini, si Chuanfa tiba-tiba berteriak kegirangan, seolah-olah dia telah menggali sesuatu yang baik lagi. Jangan sebarkan apa yang kita bicarakan hari ini, kata Su Tang. Latar belakangmu agak kurang jelas, nanti bisa menimbulkan kesalahpahaman. Saya tahu, Tuan, kata Mei Daoyong. Berasal dari Sekte Guibel memang bukan identitas yang baik. Rong Hua, Rong Sheng, dan mereka yang terkadang mewariskan dharma kemungkinan besar akan menjauhinya. Ayo kita ke sana, kata Su Tang lembut. Si Chuanfa menjamin bahwa rerun dewa itu dapat dibersihkan dalam waktu 5 hari, tetapi kenyataannya, ia dan rekan-rekan praktisi bekerja selama 7 hari penuh.
Su Tang menyadari bahwa si Chuanfa sangat keras kepala dan cenderung perfeksionis. Faktanya, hanya butuh waktu kurang dari 6 hari untuk membersihkan rerun dewa tersebut, tetapi 6 dari lebih dari 2000 farmakope yang dicatat oleh si Chuanfa hilang. Hanya untuk ke-6 buku ini, si Chuanfa dan anak buahnya kembali mencari dengan saksama di puncak utama, tetapi sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, si Chuanfa tidak yakin dan ingin mencarinya lagi, tetapi Su Tang yang baik hati tidak tahan lagi dan memaksa si Chuanfa untuk beristirahat. Melihat Su Tang benar-benar marah, si Chuanfa terpaksa melepaskan keengganan dan kegigihannya. Pada pagi hari ke-9, konvoi mulai berangkat, tetapi kali ini jumlah praktisi dalam konvoi lebih sedikit. Beberapa dari mereka tewas saat menyerang Sekte Changsheng, dan beberapa lainnya tewas lagi setelah Hue En dan Tahta Suci Tianyan datang menyerang. Beberapa lainnya meninggalkan konvoi ketika melihat situasi yang tidak baik. Sekarang hanya tersisa lebih dari 30 orang. Su Tang tidak peduli dengan jumlah orang, ia hanya berharap orang-orang ini tidak melakukan apapun yang akan membuat orang yang mereka cintai sedih atau musuh mereka senang. Namun, setelah beberapa putaran tes dan eliminasi, seharusnya tidak ada masalah dengan mereka yang tersisa. Konvoi itu menuju ke selatan. Rong Hua, Rong Sheng, dan yang lainnya sangat penasaran dan bertanya secara tidak langsung kemana Su Tang akan pergi. Su Tang kini telah memasuki alam suci dan tidak lagi memiliki banyak kekhawatiran. Ia dengan terus terang mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan pergi ke puncak Qianqi. Rong Hua dan yang lainnya benar-benar bingung. Menurut mereka, sekte yang bisa menampung sosok kuat seperti Su Tang pastilah sekte yang besar. Puncak Qianqi, tempat apa itu? Itu bukan salah mereka. Ketika Su Tang mendirikan sektenya di puncak Qianqi, mereka masih menjadi tahanan di kota Baikao. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Perjalanan itu sangat sepi. Sepertinya orang-orang merasakan dunia semakin tidak aman, dan jumlah pedagang yang bepergian pun menurun drastis. Kafilah itu bergerak sangat lambat. Pengemudinya lebih sedikit, tetapi jumlah gerbongnya bertambah beberapa kali lipat. Terlebih lagi, setiap gerbong penuh dengan barang. Meskipun Sekte Changsheng hanyalah sekte kelas 2, setelah periode akumulasi yang panjang, sumber daya yang dikumpulkannya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Setelah kepergian pertama Su Tang dari Gunung Tianshan, sesuatu yang sungguh aneh terjadi. Para praktisi Sekte Changsheng, termasuk Grandmaster, dan prajurit biasa, konon berjumlah hampir 1000 orang. Ketika Su Tang menyerang Sekte Changsheng, ia menyerang langsung titik terlemahnya, menaklukkan puncak utama Gunung Tianshan, dan membasmi Jing Sengyun. Para praktisi Sekte Changsheng, yang merasakan bencana mendadak, berhamburan seperti burung dan binatang buas, menghilang tanpa jejak. Namun, banyak praktisi tidak melarikan diri terlalu jauh. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa musuh yang menduduki Gunung Tian tidak lebih dari 100 orang. Kecuali beberapa leluhur dan guru besar, yang lainnya tidak jauh lebih kuat dari mereka. Dipimpin oleh beberapa leluhur agung, para praktisi Sekte Changsheng membentuk beberapa tim kecil. Mereka menyelinap ke Gunung Tian di bawah naungan malam. Beberapa kembali ke tempat latihan mereka masing-masing, sementara yang lain mencari kemana-mana, mencuri barang-barang tak bertuan seperti semut yang sedang pindah rumah. Mereka sangat mengenal medan, dan si Chuanfa hanya memiliki beberapa orang di bawah komandonya, sehingga mereka tidak berani bubar. Awalnya, mereka mencoba segala cara untuk mengepung dan mengusir para praktisi Sekte Changsheng, tetapi kemudian mereka tidak mampu mempertahankan diri, sehingga mereka menyerah. Namun, si Chuanfa mengirim orang untuk mengawasi tempat-tempat di mana para guru besar seperti Gongzi Yueji dan Qiyu Changyun berlatih. Bagaimanapun, para tokoh besar sudah berada di bawah kendalinya, jadi dia hanya bisa menutup mata terhadap yang lain. Akibatnya, para praktisi Sekte Changsheng menjadi semakin berani. Terkadang mereka bahkan berani mendaki gunung di siang hari. Jika kebetulan bertemu orang yang sedang membabarkan dharma, mereka akan menyapa dengan senyuman dan kemudian melanjutkan kegiatan mereka sendiri. Ini juga membuktikan bahwa Sekte Changsheng telah mulai runtuh, dan para praktisinya tidak lagi menganggap Gunung Tianshan sebagai rumah mereka. Faktanya, semakin tua sekte tersebut, semakin serius fenomena ini. Anisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang, baik besar maupun kecil, tampaknya memiliki rentang hidupnya masing-masing. Pada masa-masa awal, orang-orang mungkin dapat bersatu dan bekerja sama, tetapi seiring waktu, berbagai konflik menumpuk, dan begitu meletus, seluruh anisasi dapat runtuh. Tidak ada yang bisa bertahan selamanya. Pada hari itu, rombongan tiba di kota Jiutai. Tak jauh di depan, mereka akan memasuki kawasan pegunungan yang tak berujung. Su Tang tiba-tiba memerintahkan rombongan untuk beristirahat sejenak, lalu memanggil Yuan Haifeng dan memacu kudanya menuju Gunung Xiaohan. Su Tang menutup Yuan Po-nya dan memperlihatkan wajah aslinya. Ini pertama kalinya Yuan Haifeng melihat barisan Su Tang. Ia terkejut, tetapi tidak bertanya apa-apa.
Ia hanya mengikuti Su Tang dalam diam. Tak lama kemudian, Su Tang dan Yuan Haifeng tiba di Gunung Xiaohan. Mereka menaiki tangga dan mendekati gerbang gunung. Beberapa prajurit yang menjaga gerbang bergegas menyambut mereka. Prajurit terdepan melihat Su Tang dan langsung berkata sambil tersenyum, "Tuan Su ada di sini." Yuan Haifeng tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Su Tang dan tetap diam. "Apakah Laoku ada di sini?" Su Tang bertanya. "Ya, ya," kata prajurit terdepan itu dengan tergesa-gesa, "Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera memberitahu Anda." "Tidak perlu, aku akan mencarinya sendiri," kata Su Tang. Setelah mengatakan itu, Su Tang berjalan maju, dan Yuan Haifeng masih mengikutinya di sampingnya. "Apakah kamu kenal Ku Baobao?" tanya Su Tang. "Aku mengenalinya." Yuan Haifeng tertegun ini. "Benar," Su Tang mengangguk. Pada saat ini, pupil Yuan Haifeng tiba-tiba melebar dan ia menatap kosong ke depan. Su Tang mengikuti tatapan Yuan Haifeng dan melihat sebuah mobil awan terparkir di depan. "Ikutlah denganku," kata Su Tang. "Tuan, itu. Yuan Haifeng juga anggota keluarga Yuan, jadi tentu saja dia mengenali mobil awan keluarganya. Tiba-tiba terdengar suara tua dari mobil awan. "Siapa itu?" "Ini aku," jawab Su Tang acuh tak acuh. "Kau," suara tua itu terdengar ragu-ragu. Ia sangat familiar dengan suara Su Tang, tapi ia tidak ingat di mana ia mendengarnya. "Paman Hong, kau Paman Hong," teriak Yuan Haifeng. "Siapa kau, Haifeng?" Suara tua itu langsung menjadi bersemangat dan gemetar saat berteriak, "Kemari, biarkan aku melihat." Yuan Haifeng melesat bagai anak panah tajam dan mendarat di samping mobil awan. Bagian depan mobil awan tiba-tiba berderit, lalu sebuah pintu rahasia muncul, lalu pintu rahasia itu didorong terbuka dari dalam. Yuan Haifeng sudah lama tidak bertemu keluarganya. Ia sangat gembira dan langsung meraih pintu rahasia untuk masuk. Namun, ketika melihat orang di dalam, wajahnya langsung berubah. Ia mundur beberapa langkah dan berteriak, "Paman Hong. Bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Menurutmu seperti apa rupaku?" desah suara tua itu. Su Tang melangkah maju beberapa langkah dan akhirnya melihat Paman Hong, tetapi tidak ada bedanya apakah ia melihatnya atau tidak, karena tubuh Paman Hong ditutupi jeruji besi panjang yang tak terhitung jumlahnya, seperti ular. Jika Paman Hong ada di dalam taksi, jeruji besi itu tumbuh dari dinding besi di sekeliling taksi. Terlebih lagi, tubuh Paman Hong yang terbungkus terlihat sangat kurus, seperti mumi. "Mobil awan ini," gumam Yuan Haifeng, dia merasa ada yang salah. "Ya, Yunce." Paman Hong menghela napas, Yunce memang membuat keluarga Yuan sukses, tapi juga menjadi beban bagi keluarga Yuan. Su Tang mengerti mengapa Paman Hong berseru seperti itu. Keluarga Yuan mendapatkan kereta awan dari para jedi. Dengan kemudahan yang dibawa oleh kereta awan, keluarga Yuan mulai bangkit. Namun, setiap kereta awan membutuhkan seorang master kereta awan untuk mengemudikannya, yang menyebabkan keluarga Yuan kehilangan beberapa praktisi elit sesekali. Keluarga Yuan tak bisa hidup tanpa mobil awan. Dari sudut pandang tertentu, mobil awan telah menjadi simbol keluarga Yuan, tetapi jika mereka ingin mewujudkan mobil awan, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Ambil contoh Paman Hong. Jika ia bisa terus berlatih dan mendapatkan dukungan dari keluarga, ia mungkin bisa mencapai kemajuan lebih lanjut. Pada saat ini, teringat perkataan Yuan Hailong sebelumnya, Su Tang tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran jika pertikaian antara keluarga Yuan di timur dan barat menjadi semakin sengit dan tak terkendali. Paman Hong mungkin adalah buah dari kegagalan pertikaian tersebut. Saat itu, Ku Baobao mendengar keributan di luar dan berjalan keluar bersama Yuan Gang. Melihat Yuan Haifeng, Ku Baobao tertegun. "Haifeng. Kau belum." "Kakakku." Yuan Haifeng berbalik dan berusaha mengendalikan emosinya, tetapi dia masih melirik Paman Hong dari sudut matanya. Pintu rahasia kereta awan tertutup rapat. Paman Hong baru saja membuka pintu rahasia itu karena ia sangat bersemangat dan ingin melihat Yuan Haifeng dengan mata kepalanya sendiri. Sekarang ia sudah kembali tenang. Setiap orang berbeda. Ketika seseorang terluka, mereka ingin menunjukkannya kepada seluruh dunia, berharap mendapatkan simpati semua orang. Namun, ketika seseorang terluka, mereka hanya bersembunyi di sudut rahasia dan menjilati luka mereka dalam diam. Paman Hong termasuk golongan terakhir. Ku Baobao berjalan 2 langkah, merentangkan tangannya, memeluk bahu Yuan Haifeng, lalu menepuk-nepuk bahunya beberapa kali. Mata Ku Baobao pun berkaca-kaca karena teringat Yuan Hailong dan masa lalu mereka saat berkelana keliling dunia bersama. "Haifeng, di mana kau bersembunyi akhir-akhir ini?" Yuan Gang bertanya dengan cemas, "Kau tahu betapa kerasnya semua orang mencarimu." "Saya dikurung di sel oleh orang-orang dari Aula Kelahiran Kembali," kata Yuan Haifeng sambil tersenyum kecut. "Aula Kelahiran Kembali." Ekspresi Yuan Gang berubah. "Lalu, bagaimana kau bisa lolos?" "Orang dewasalah yang menyelamatkanku," kata Yuan Haifeng.
Tuan, Ku Baobao dan Yuan Gang menatap Su Tang. Awalnya aku berniat membuat masalah di aula kelahiran kembali, tapi malah bertemu angin laut, kata Su Tang. Su Tang, di mana kamu bertemu angin laut? Tanya Ku Baobao. Di kota Baikao, kata Su Tang. Di mana kota Baikao? Tanya Ku Baobao. Dari kota Xiang, ke arah barat laut, jaraknya sekitar 6 atau 700 mil, kata Su Tang. Awalnya penjara di bawah kendali aula kelahiran kembali, tapi sekarang kosong. Semua penghuni aula kelahiran kembali telah meninggal, dan aku menyelamatkan semua tahanan. Yuan Haifeng tampak sedikit terkejut. Ia menatap Ku Baobao, lalu Su Tang, karena percakapan mereka terasa sangat alami dan santai, layaknya teman lama. Saat itu, Yuan Haifeng tiba-tiba mengerti mengapa Su Tang selalu memandangnya berbeda dan memperlakukannya dengan sangat baik. Ayo masuk dan bicara, kata Yuan Gang, lalu menatap Su Tang. Su Tang, aku belum berterima kasih padamu atas kejadian terakhir kali. Kalau kau tidak datang, aku pasti sudah dibawa ke rumah barat keluarga Yuan sekarang. Mungkin, mereka akan memaksaku untuk. Di akhir kata-katanya, Yuan Gang sepertinya teringat sesuatu dan terdiam. Su Tang tak kuasa menahan diri untuk melirik kereta awan itu lagi. Mungkinkah semua pengguna kereta awan datang seperti ini? Beberapa orang masuk ke aula satu demi satu. Yuan Gang dan Ku Baobao sangat peduli pada adik kecil ini, menanyakan kabarnya. Akhirnya, Yuan Gang kembali membahas masalah ini dengan Yuan Haifeng. Haifeng, apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Tanya Yuan Gang, kenapa kau menghilang tanpa alasan yang jelas? Yuan Haifeng terdiam lama, lalu berbisik, karena seorang wanita. Siapa itu? Yuan Gang meninggikan suaranya. Wajah Yuan Haifeng tampak sedikit sedih, yang membuatnya mengerti apa yang telah terjadi. Yuan Haifeng terdiam lagi, lalu tersenyum pahit dan berkata, "Di." Yuan Gang dan Ku Baobao saling berpandangan dengan kaget. Yuan Gang tak kuasa menahan diri untuk berdiri dan berteriak, "Omong kosong." Tahta suci Helan bertekad membasmi Di. Bagaimana mungkin kau bersama wanita itu saat ini? Menurutku, dia sangat baik. Yuan Haifeng tergagap, lagi pula, ketika keluarga diturun tangan untuk menghentikan tahta suci Helan, Di tidak bertindak. Hampir semua anggota keluarga diterbasmi. Itu bisa dianggap harga yang mereka bayar atas tindakan mereka. Di seharusnya tidak terlibat. Kau benar-benar bodoh. Yuan Gang geram. Jika Di benar-benar wanita lemah dan tak berdaya, apa menurutmu Helan Sein akan menindaknya secara pribadi? Meskipun aku tidak tahu banyak, aku mengerti bahwa Di pasti punya caranya sendiri untuk mencari kematian. Kalau tidak, Helan Sein tidak akan melampiaskan amarah yang begitu dahsyat. Bagaimana denganmu sekarang? Su Tang bertanya dengan tenang, apakah kamu masih ingin melindungi Di? Aku bukan orang bodoh. Yuan Haifeng tersenyum getir. Jika aku diberi kesempatan, aku pasti ingin membasminya dengan tanganku sendiri. Sayangnya, dia telah diangkat menjadi Yang Mulia Agung. Aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk membalas dendam dengan tanganku sendiri lagi. Belum tentu. Su Tang tersenyum. Lagi pula, jangan terlalu serius. Tidaklah memalukan jatuh ke tangan Di. Senior Hua juga ditipu olehnya. Su Tang, apakah kau sedang membicarakan ibal besar Hua Sijue? Tanya Ku Baobao dengan heran. Ya, Su Tang mengangguk. Mustahil. Hua Sijue selalu licik dan mudah berubah. Bagaimana mungkin dia ditipu oleh Di? Tanya Ku Baobao curiga. Memang benar, kata Su Tang. Untuk sementara waktu, hubungan antara senior Hua dan tahta suci Pengshan Helan semakin dekat. Namun, setelah tahta suci Helan memutuskan untuk memburu Di, Hua Sijue justru datang membantu Di. Tuan Xiaoru terluka parah dalam pertempuran itu. Aku pernah mendengarnya, kata Ku Baobao, apakah kamu tahu apa maksudnya? Saat aku di altar Dewa Ibel, aku sempat mengobrol dengan senior Hua dan mencoba bertanya, kata Su Tang. Tapi, dia agak marah dan malu dengan pertanyaanku. Dia hampir keluar dengan marah, jadi aku tidak repot-repot bertanya lagi. Apa kau sudah bicara dengan Dewa Ibel Agung Hua Sijue? Teriak Ku Baobao, Su Tang, bisakah kita bicara serius? Berhenti bicara omong kosong. Ada apa dengan Hua Sijue yang begitu marah sampai hampir keluar dengan marah? Kalau dia benar-benar marah, dia pasti sudah menamparmu sejak lama. Ku Baobao tahu bahwa Su Tang dipromosikan menjadi Yang Mulia Agung setelah pertempuran Zuki, tetapi hanya itu saja. Dibandingkan dengan Hua Sijue, Su Tang tidak hanya jauh lebih muda dalam senioritas, tetapi juga lebih lemah dalam kekuatan, jadi dia tidak mempercayainya. Tidak mungkin, kata Yuan Haifeng. Apa yang tidak mungkin? Ku Baobao membelalakkan matanya. Hua Sijue tidak akan pernah bersikap kasar kepadamu, tuanku, kata Yuan Haifeng dengan yakin. Bagaimana kamu tahu? Tanya Ku Baobao. Saya telah bertemu Ibel Agung Ning Sanqi. Dia memperlakukan Anda dengan sangat baik.
Dia 50% hormat dan 50% penakut, kata Yuan Haifeng. Apa-apaan ini rasa hormat? Takut. Ku Baobao marah sekaligus geli. Boleh saja ngomong sembarangan di sini, tapi jangan keluar dan ngomong, nanti kamu kena masalah besar. Haifeng, apa utangmu sama orang ini? Hah, bukankah dia sudah bilang kalau sehebat apapun dia menyanjungmu, kamu harus membantunya. Yuan Haifeng tidak tahu harus berkata apa dan menatap Su Tang dengan prihatin. Untuk seorang praktisi tingkat Sein tingkat tinggi, sikap Ku Baobao terlalu kasar. Tentu saja Su Tang tidak akan marah. Ia tersenyum dan berkata, Pak Tuaku, ayo kita bertaruh. Bagaimana cara bertarung? Tanya Ku Baobao. Kalau aku benar-benar bicara dengan senior Hua, kau harus meninggalkan Gunung Xiaohan dan pergi ke kota bulan gelapku untuk menjaga pintu. Bagaimana? Tanya Su Tang. Bagaimana jika kamu bicara omong kosong? Tanya Ku Baobao. Itu terserah kamu. Apapun yang kamu katakan, itu yang sebenarnya. Murid-murid Ku Baobao bergerak-gerak, dan Su Tang tampak sangat percaya diri, yang membuatnya sedikit ragu-ragu. Bicaralah, apakah kamu ingin bertaruh? Tanya Su Tang. Ayo bertaruh. Tuanku tidak takut padamu. Ku Baobao setuju dengan bangga. Tuanku telah menembus alam suci. Yuan Haifeng berkata sambil tersenyum masam saudaraku, kau kalah. Tanah suci. Ku Baobao tertegun dan menatap Su Tang dengan tatapan kosong. Ekspresi Yuan Gang juga menegang dan ia tak bisa berkata apa-apa. Memasuki alam suci berarti memiliki kesadaran ilahi yang murni, dan hal semacam ini sama sekali tidak dapat dipalsukan. Karena Yuan Haifeng berani mengatakan ini, itu pasti benar. Tidak mungkin. Secercah ketakutan melintas di mata Ku Baobao. Bukan karena ia takut pada Su Tang, atau karena ia telah menjauh dari Su Tang, melainkan karena nalurinya. Su Tang, apakah kau benar-benar telah menembus alam suci? Gumam Yuan Gang. Yah, aku beruntung, kata Su Tang. Apa hubungannya ini dengan keberuntungan? Teriak Ku Baobao, kamu baru saja naik pangkat menjadi yang mulia. Baru sebentar, kok kamu? Su Tang tercengang. Ku Baobao dan yang lainnya tidak tahu apa yang telah dialaminya, jadi tentu saja mereka menganggapnya luar biasa. Namun, Su Tang mengerti bahwa keberuntungannya memang sebaik yang seharusnya. Dengan bantuan baju zirah ajaib, ia dipromosikan menjadi yang mulia agung dan mencapai puncak yang mulia agung. Kemudian, ia secara tidak sengaja menemukan senjata ajaib yang disebutkan Xiao Budian. Setelah membasmi monster itu, ia memperoleh saripati spiritual. Sari roh kaisar hanyalah sari roh kecil, tetapi apa yang diekstraksi monster dari Ordo Surgawi penguasa jahat disebut sari roh agung. Itulah sari roh sejati, kesadaran ilahi yang ditransformasikan menjadi substansi. Itulah kekuatan asli yang bahkan para dewa bintang besar maupun kecil harus berusaha keras untuk mencari dan mengumpulkannya. Pada akhir praktik spiritual, hidup dan mati, sukses dan gagal hanyalah masalah satu pikiran, dan pikiran ini adalah pikiran ilahi. Konon, meskipun tubuh seorang praktisi tingkat Star Lord hancur menjadi debu, jiwanya tidak akan runtuh dan ia dapat terlahir kembali kapan saja. Inilah keabadian yang sejati. Su Tang merampas cairan spiritual monster itu dan menaklukkan Ordo Surgawi. Pada saat itu, kesadaran ilahi yang dimilikinya sudah cukup untuk mencapai alam suci. Setelah itu, Su Tang merebut kitab suci di alam rahasia Sekte Changsheng, dan kekuatan spiritualnya semakin kuat. Di Danau Cahaya Agung, ia memakan pil ibel milik ibel besar Chu Lei dan memurnikan cahaya ibel. Cahaya ibel pada awalnya adalah kekuatan spiritual yang terwujud, sehingga dapat menyegel ibel besar Chu Lei. Setelah minum tonik dosis demi dosis, keberuntungan Su Tang menjadi begitu baik sehingga bertentangan dengan kehendak surga. Sungguh tidak masuk akal jika dia masih belum berhasil. Oke, Yuan Gang mendesah. Sebenarnya, ketika Su Tang menyelamatkannya, ia sudah menyadari bahwa kekuatan Su Tang luar biasa kuat. Jadi, meskipun ia terkejut dengan kemajuan Su Tang, ia masih bisa menerimanya. Dan Ku Baobao terus menatap Su Tang dengan linglung. Lebih dari setahun yang lalu, di panggung Dewa Jahat, Su Tang baru saja dipromosikan menjadi leluhur agung. Lebih dari setahun telah berlalu. Dengan kecepatan yang begitu dahsyat, bahkan Sage Agung Helan Kongxiang pun harus mengakui kekalahan. Kan? Bagaimana, Laoku, sudah waktunya berkemas dan ikut denganku? Tanya Su Tang lembut. Ku Baobao dan Yuan Gang saling berpandangan. Awalnya mereka mengira Su Tang meminta Ku Baobao pergi ke kota bulan gelap dan menjaga gerbang untuk Su Tang hanya bercanda, tetapi sekarang tampaknya Su Tang serius, jadi pasti ada makna yang dalam di baliknya dari sudut pandang Su Tang sendiri. Su Tang, pernahkah kau memikirkan ini? Guruku adalah tahta suci Vajra Fengshan, kata Ku Baobao lembut. Suasana di dunia kultivasi agak kacau sekarang. Tidak ada yang berani mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan, jadi Ku Baobao ingin menjelaskannya terlebih dahulu.
Aku tahu, kata Su Tang, jika identitasmu tidak istimewa, bahkan jika aku menculikmu, aku pasti sudah membawamu ke kota bulan gelap sejak lama. Jika guru perlu memanggil saya kembali untuk sesuatu, saya akan tetap kembali, tambah Ku Baobao. Maknanya jelas kebaikan guru sebesar surga. Jika suatu saat terjadi konflik antara tahta suci Vajra dan puncak Qianqi Su Tang, dan ia harus membuat pilihan, ia akan berpihak pada guru. Terserah kamu. Su Tang tersenyum. Baiklah, karena kamu baik sekali mengundangku, aku akan pergi ke rumahmu dan bermain sebentar. Ku Baobao menyentuh kepalanya yang botak dengan tangannya tapi, aku ada urusan di sini, jadi aku akan tinggal beberapa hari. Sebaiknya kau bergegas, kata Su Tang. Aku tahu, hehe, aku bukannya tidak tahu berterima kasih. Ku Baobao tersenyum dan berkata, Su Tang, katakan yang sebenarnya. Kau punya orang-orang yang cakap di sana, jadi kau tentu tidak butuh pecundang sepertiku. Kau bersikeras membiarkanku pergi ke puncak Qianqi. Apa kau khawatir dengan apa yang mungkin terjadi di sini? Ku Baobao adalah orang yang cerdas. Ia khawatir Su Tang akan salah paham dan menganggapnya sombong, jadi ia sengaja menggambarkan dirinya sebagai orang yang sia-sia. Kau mungkin tidak tahu apa yang terjadi di altar Dewa Ibel. Su Tang berkata perlahan, seekor ibel besar telah muncul, dan dia jelas bukan yang terakhir. Beberapa senior punya firasat buruk. Mungkin tak lama lagi akan ada lebih banyak ibel besar di dunia. Ngomong-ngomong soal ibel besar, aku tahu satu, kataku Baobao serius, apakah kau ingat kemunculan kembali pedang ajaib itu? Ingat? Ada apa? Tanya Su Tang. Xiao Xingli berani sekali mengejar ke wilayah naga racun untuk mendapatkan pedang ajaib itu. Dia benar-benar gila. Ketika dia menceritakannya kepadaku, aku memarahinya habis-habisan. Ku Baobao berkata, guru memberitahuku bahwa dia pergi ke wilayah naga racun untuk berlatih puluhan tahun yang lalu dan bertemu dengan ibel besar di sana. Namun, kekuatan ibel itu tampaknya terkekang, dan ia telah kehilangan kemampuan untuk bertransformasi. Su Tang tak kuasa menahan cemberut. Ia tiba-tiba teringat mulut besar yang dilihatnya di celah gunung saat ia membasmi wanita tua aneh itu. Kekuatan ibel agung itu seharusnya sudah pulih sekarang. Ku Baobao menghela napas, sari kaisar adalah obat mujarab yang tak tertandingi untuk ibel-ibel itu. Air mengalir kaisar juga sama bagi kita para kultivator, kata Yuan Gang, pasti akan semakin banyak kultivator yang berhasil mencapai alam suci. Kutua, aku tidak akan menunggumu. Lagi pula kau sudah punya mobil awan. Su Tang berkata, urus saja urusan di sini dan langsung bawa mobil awan ke kota bulan gelap. Hai Feng, kau mau pergi dengan Kutua atau denganku? Lebih baik aku mengikuti orang dewasa, kata Yuan Haifeng. Yuan Gang dan Ku Baobao tidak mengatakan apa-apa. Tatapan mereka agak rumit. Yuan Haifeng terus memanggilnya dewasa dan telah menempatkan dirinya pada posisi bawahan. Namun, ini mungkin takdir Yuan Haifeng sendiri, dan mereka tidak ingin ikut campur. Haifeng, tunggu sebentar, kata Yuan Gang tiba-tiba, lalu mengeluarkan pita yang memancarkan sedikit cahaya perak dari tangannya dan menyerahkannya kepada Yuan Haifeng. Ini senjata spiritualmu, simpan baik-baik, dan jangan sampai hilang lagi. Senjata spiritual Yuan Haifeng selalu disimpan oleh Yuan Hailong. Ketika Yuan Hailong meninggal, senjata itu sudah berada di sisi Su Tang. Setelah itu, Gou Erduo dan yang lainnya yang mengejar Yuan Hailong semuanya dibasmi oleh Su Tang, dan senjata spiritual kedua Yuan bersaudara jatuh ke tangan Su Tang. Sekalipun Su Tang membutuhkan senjata spiritual, mustahil baginya untuk menyempurnakan senjata spiritual temannya. Setelah kembali ke kota Xiang dan menyelamatkan Yuan Gang, ia menyerahkan semua senjata spiritual itu kepada Yuan Gang dan meminta Yuan Gang untuk menyimpannya. Yuan Haifeng bermata tajam. Ia tidak mengambil pita itu, melainkan menatap kosong ke dada Yuan Gang itu, milik saudaraku. Ketika Yuan Gang mengeluarkan pita itu, ia melihat senjata spiritual Yuan Hailong. Oh, Yuan Gang mendesah. Di mana saudaraku? Pupil mata Yuan Haifeng tiba-tiba menyempit. Ia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan dari desahan Yuan Gang. Dia sudah pergi, kata Yuan Gang lembut. Pergi, kemana kau pergi? Teriak Yuan Haifeng. Haifeng, kau bukan anak kecil lagi. Yuan Gang menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, kau tahu maksudku. Tidak, aku tidak tahu. Wajah Yuan Haifeng memucat. Kemana perginya adikku? Aku sendiri yang menguburkannya, kata Su Tang perlahan. Aku kebetulan lewat di sana dalam perjalanan ke kota bulan gelap kali ini, jadi, kau harus pergi dan memberi penghormatan. Kakakmu melakukan perjalanan jauh untuk menemukanmu, dan bahkan bertempur sengit beberapa kali dengan praktisi dari Sekte Changsheng dan Sekte Guibel. Dia pasti akan sangat lega mengetahui kau baik-baik saja. Yuan Haifeng tiba-tiba berbalik dan menatap Su Tang dengan mata merah. Tuan, siapa yang membasmi saudaraku? Aku sudah membasmi orang-orang yang mengejar saudaramu, kata Su Tang perlahan, saudaramu sudah putus asa saat itu.
Dia pingsan bahkan sebelum sempat berbicara denganku. Ada beberapa pembasmi lain, dan aku sedang menyelidiki mereka perlahan-lahan. Siapa dia, Tuan? Beritahu aku siapa dia. Teriak Yuan Haifeng. Dia dari aula kelahiran kembali, kata Su Tang. Aula kelahiran kembali. Aula kelahiran kembali lagi. Yuan Haifeng berbicara dengan suara rendah, lalu teringat sesuatu mungkinkah karena aku. Tidak, Su Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka sudah mendapatkan Yin Juemu, jadi wajar saja mereka ingin mendapatkan Yang Jue Hailong. Memang benar, tapi, pembasmian saudaramu tidak ada hubungannya denganmu, jadi jangan terlalu dipikirkan. Lalu kenapa, mereka ingin mencelakai saudaraku? Yuan Haifeng harus mencari tahu kebenarannya. Karena dia melihat beberapa orang yang seharusnya tidak dia lihat. Su Tang menghela napas Haifeng, jangan khawatir, aku akan memberimu penjelasan apapun yang terjadi. Hanya saja aku belum tahu, jadi akan butuh waktu. Yuan Haifeng berhenti bicara. Su Tang sudah bicara sampai di sini, dan dia tidak punya cara untuk bertanya lebih lanjut. Percayalah pada Su Tang. Ku Baobao menepuk bahu Yuan Haifeng dengan lembut. Anak ini tidak punya kelebihan lain, tapi dia sangat setia pada teman-temannya. Kalau tidak, kakakmu tidak akan sedekat ini dengannya. Yuan Haifeng mempercayai hal ini karena Su Tang menjaganya seperti saudara kandung selama ini. Oke, Haifeng, ayo pergi, kata Su Tang, lalu menatap Ku Baobao tua, jangan sombong begitu sampai di kota bulan gelap. Tunggu sampai aku sampai di sana. Sekarang urusan puncak Yanqi berada di bawah yurisdiksi Helan Yuanzheng. Anak itu sangat pemilih. Bahkan aku agak takut melihatnya. Jangan macam-macam dengannya. Jangan khawatir, menurutmu aku ini siapa? Tanya Ku Baobao, lagi pula, aku akan menyerahkan diri kepada saudara Yuan San, yang punya kenalan di seluruh dunia. Lagi pula, aku punya mobil awan. Kurasa dia pasti akan memperlakukanku dengan baik. Su Tang menggelengkan kepalanya baiklah, ayo kita lakukan ini. Setelah berpamitan dengan Paman Hong di dalam mobil awan, Su Tang dan Yuan Haifeng berjalan keluar villa. Ku Baobao dan Yuan Gang mengantar mereka sampai ke pintu. Tak lama setelah mereka berjalan, Yuan Gang menyusul mereka dan menyerahkan senjata spiritual Yuan Hailong kepada Yuan Haifeng. Su Tang menatap Yuan Gang dengan tatapan menyalahkan. Ia mengerti apa yang dimaksud Yuan Gang. Yang mati sudah tiada, dan yang hidup memang harus hidup seperti ini. Yuan Gang berharap Yuan Haifeng dapat mengingat kebencian ini, berlatih keras, dan meraih kesuksesan besar. Namun, meskipun berkultivasi dengan kebencian dalam hati dapat membuahkan hasil yang luar biasa dalam jangka pendek, hal itu sangat merugikan kondisi mental seseorang dan dapat dengan mudah menumbuhkan ibel dalam diri. Misalnya, Si Xiaoru dan Fang Yize seringkali berusaha mencari cara agar Si Xiaoru tetap berada di puncak Yanqi untuk mengatasi ibel dalam dirinya. Sedangkan Fang Yize, ia benar-benar tak berdaya dan hanya bisa meminta Chen Yan untuk mengawasinya. Yuan Haifeng tidak menyadari kontak mata antara Su Tang dan Yuan Gang. Ia diam-diam mengambil senjata spiritual Yuan Hailong dan meletakkannya di lengannya. Tak lama kemudian, Su Tang dan Yuan Haifeng kembali ke konvoi. Dulu, demi membalas budi Su Tang atas penyelamatannya, Yuan Haifeng selalu suka berlari di depan dan di belakang mobil si Chuanfa untuk mendesak semua orang maju, tetapi kini ia justru menerjang masuk ke dalam mobil. Si Chuanfa merasa ada yang aneh dan menatap Su Tang dengan tatapan ingin tahu. Su Tang menggelengkan kepalanya pelan. Berita kematian Yuan Hailong merupakan pukulan telak bagi Yuan Haifeng, dan bagaimanapun Su Tang menjelaskan, Yuan Haifeng masih merasa gelisah. Dia terlibat masalah dengan aula kelahiran kembali dan dipenjara di kota Baikao, lalu saudaranya dibasmi. Apakah dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan itu? Dengan kata lain, seandainya dia lebih waspada, tidak tertipu oleh Di Yi, dan tidak terjerat dengan aula kelahiran kembali, bukankah saudaranya akan aman? Kesedihan semacam ini hanya dapat diringankan secara perlahan seiring berjalannya waktu penghiburan dari orang lain tidak ada gunanya. Konvoi tersebut melewati kota Jiutai dan melakukan perjalanan beberapa hari lagi sebelum akhirnya memasuki daerah pegunungan. Di hutan, persepsi Su Tang sangat tajam. Hari itu, ketika ia mendekati tempat Yuan Hailong terbasmi, ia melihat kuburan yang ia bangun sendiri dari kejauhan. Ia memerintahkan konvoi untuk beristirahat selama beberapa hari, lalu membawa Yuan Haifeng bersamanya. Melihat makam saudaranya, rasa sakit yang telah lama terpendam Yuan Haifeng akhirnya meledak. Ia berbaring di makam dan menangis sekeras-kerasnya. Su Tang memerintahkan orang-orang untuk membawa beberapa buah dan 2 kendi anggur, lalu memberikan penghormatan, lalu meninggalkan Yuan Haifeng sendirian. Pada saat seperti ini, Yuan Haifeng perlu menyendiri, dan akan kurang baik jika ada orang yang menemaninya. Keesokan harinya, Yuan Haifeng perlahan berjalan keluar dari hutan. Sepanjang hari, Yuan Haifeng menangis beberapa kali dan memikirkan banyak hal. Ada sedikit perubahan dalam temperamennya.
Mungkin karena ia telah membuat suatu keputusan secara diam-diam. Tatapan Yuan Haifeng penuh dengan tekad. Su Tang tidak banyak bicara dan langsung memerintahkan konvoi untuk berangkat lagi. Pada hari ini, lautan bunga keemasan muncul di hadapan semua orang. Semuanya adalah krisan pasir, yang tidak hanya menandakan bahwa pertengahan musim panas telah berakhir, tetapi juga memberitahu Su Tang bahwa ia hampir sampai di rumah. Konvoi memasuki kota Jingtao dan perlahan bergerak maju mengikuti arus orang. Ronghua melihat sekeliling sejenak dan berkata dengan nada terkejut, "Tuan, tempat ini cukup makmur. Bahkan dibandingkan dengan ibu kota lainnya, tidak jauh berbeda. Hanya sedikit lebih kecil," kata Rongsheng. "Jauh lebih baik daripada beberapa tahun yang lalu," Su Tang tersenyum. "Tempat yang penuh dengan kultivator ini berbeda dari dunia biasa. Hal-hal yang penuh nafsu seperti anggur, uang, dan kekuasaan hanyalah hal-hal sepele bagi para kultivator. Yang mereka harapkan adalah kekuasaan dan sumber daya kultivasi, sehingga keinginan mereka untuk mengendalikan atau bahkan memerintah orang biasa tidaklah kuat. Layaknya di kota Jingtao, Menara Tianji milik USI hanya berperan sebagai penjaga ketertiban dan penengah ketika terjadi konflik antar warga. Mereka tidak pernah ikut campur dalam urusan lain. Kota Jingtao menjadi begitu makmur berkat perkembangan alaminya. Tentu saja, sebagian juga berkat berkah dari puncak Qianqi dan kota bulan gelap. Konvoi itu perlahan melewati kota Jingtao dan langsung menuju dermaga. Secara kebetulan, mereka melihat beberapa kapal besar dari grup Laut Marah memasuki pelabuhan. Su Tang berbalik dan meminta Si Chuanfa untuk memanggil orang. Si Chuanfa melompat dari kereta dan berjalan maju, tetapi sebelum ia pergi jauh, ia dihentikan oleh beberapa prajurit dari kelompok Laut Marah. Ji Haohao telah mengajarinya dengan cukup baik, dan para prajurit itu sangat lembut dan dengan lembut memberitahu Si Chuanfa bahwa dermaga di depan adalah dermaga pribadi dan mereka tidak pernah menerima orang luar. "Guruku memintamu untuk lewat," kata Si Chuanfa sambil tersenyum. "Tuanmu." Prajurit terdepan itu melirik, raut wajahnya sedikit tidak setuju. Kelompok Laut Marah saat ini tak tertandingi di Laut Cina Selatan. Pemandangan seperti apa yang belum mereka saksikan. Ia tidak tertarik pada tuan yang disebutkan oleh Si Chuanfa dan terlalu malas untuk memperhatikan. Namun, karena aturan yang ditetapkan oleh Ji Haohao, ia tetap mempertahankan ekspresi ramah apa yang kau inginkan. "Yah." Si Chuanfa tertegun. Su Tang hanya memintanya untuk datang dan meminta bantuan, tanpa mengatakan apapun lagi. Namun, ia tahu bahwa Su Tang akan menyeberangi lautan dan pasti ingin membicarakan penyewaan perahu dengan pihak lain. "Kami punya banyak muatan dan ingin berbicara dengan pemilik kapal Anda." "Pak Tua, seperti yang kukatakan, ini dermaga pribadi," kata prajurit terdepan. "Kalau kau mau sewa perahu, kau bisa ke sana." Ngomong-ngomong, apa kau punya tiket?" "Paspor." "Jenis paspor apa?" Pada saat ini, Su Tang mulai sedikit tidak sabar, jadi dia mengangkat tirai, melompat keluar dari kereta, dan berjalan menuju Si Chuanfa. Ketika pendekar terdepan melihat Su Tang, dia mula-mula memperlihatkan ekspresi tidak percaya, lalu dia sangat gembira dan cepat-cepat berjalan ke arah Su Tang sambil berkata dengan hormat, "Tuan, Anda telah kembali. Di mana rencananya? Apakah dia di kota Jingtao?" tanya Su Tang. "Ya," kata prajurit terdepan itu buru-buru, "Tuan Ji pergi ke Menara Tianji. Sepertinya beliau ingin membicarakan sesuatu dengan Tuan Yue. Cari seseorang untuk menyuruhnya datang menemuiku," kata Su Tang. "Oh, dan minta Yue Si juga untuk datang." "Dimengerti," kata prajurit terdepan itu dengan cepat. "Apakah ada kapal kosong?" Su Tang bertanya lagi. "Ya," kata prajurit terdepan. "Itu armadaku." Su Tang menunjuk ke samping dan berkata, "Cari beberapa kuli angkut dan pindahkan semua barang dari truk ke kapal. Cepat." "Tuan, jangan khawatir," kata prajurit terdepan, lalu berbalik dan memberikan beberapa instruksi kepada prajurit lainnya. Su Tang hanya ingin pulang, tetapi ia mengabaikan pengaruh dan hak istimewanya di kota Jingtao. Tak lama kemudian, siulan nyaring terdengar di mana-mana di dermaga, dan 6 atau 700 kuli angkut menyerbu masuk. Di bawah arahan para prajurit kelompok Laut Marah, mereka mengangkat barang-barang dari gerbong dan berlari cepat menuju kapal. Dalam waktu kurang dari 15 menit, semua barang di kereta telah dikosongkan. Melihat pemandangan yang ramai, Si Chuanfa dan yang lainnya terkejut. Tak lama kemudian, Ji Haohao dan Yue Si tiba bersama. Su Tang memberikan perkenalan singkat kepada kedua belah pihak. Ronghua, Rongsheng, dan yang lainnya sangat teliti dan tahu bahwa Su Tang pasti ingin menyampaikan sesuatu kepada orang kepercayaannya. Setelah bertukar salam, mereka pun pamit. "Tuan, bukankah kau sedang menyendiri?" tanya Yue Si sambil menyeringai, "Kenapa kau tiba-tiba keluar?" "Aku mengasingkan diri hanya untuk menyembunyikan jejakku." Su Tang bertanya, "Apakah ada sesuatu yang terjadi dalam beberapa hari terakhir?" "Tidak." Yue Si menggelengkan kepalanya dan berkata,
Tuan, dari mana Anda menculik orang-orang itu? Mereka tampaknya telah membuat kemajuan pesat. Matamu cukup bagus. Su Tang berkata sambil tersenyum, Rong Hua, Rong Sheng, dan Mei Daoyong dipromosikan menjadi yang mulia beberapa tahun yang lalu. Yuan Haifeng, Si Chuanfa, Shen Wuhai, Bei Tangchun, dan Lu Tianshu semuanya adalah leluhur agung. 3 yang mulia, 5 leluhur agung. Seru Ji Hao Hao terkejut sekaligus gembira, fondasi puncak Yanqi kita semakin kokoh. Tuan, saya sungguh tidak tahu, apakah mereka bisa diandalkan. Bicara soal keandalan, tentu saja tidak sebaik punyamu, tapi, tidak buruk. Su Tang berkata lembut, aku sudah mengamatinya sejak lama, dan tidak ada yang perlu diragukan. Yuan Haifeng, apakah dia juga dari keluarga Yuan? Apa hubungannya dengan Yuan Hailong? Tanya Yue Xi. Dia pernah bertemu Yuan Hailong sebelumnya. Meskipun mereka tidak terlalu dekat, mereka tetap sangat akrab. Dia adalah saudara kandung Hailong, kata Su Tang. Kakak, Yue Xi berhenti sejenak. Kepribadiannya sepertinya sangat berbeda dengan Hailong. Dia tidak banyak bicara dan tampak agak tertutup. Bukan begitu. Su Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, dia baru tahu tentang kematian Hailong beberapa hari yang lalu, jadi wajar saja kalau suasana hatinya sedang buruk. Begitukah? Yue Xi menghela napas, lalu teringat sesuatu Tuan, beberapa hari yang lalu, sebuah mobil terbang aneh tiba-tiba mendarat di kota Jingtao. Sepertinya itu mobil awan milik keluarga Yuan. Mereka bilang itu teman Anda. Saudara Helan ada di sini saat itu, dan beliau datang untuk menghibur mereka lalu mengirim mereka naik. Pasti Ku Bao dan yang lainnya, kata Su Tang. Ya, itu namanya, kata Yue Xi. Pria dewasa ternyata menyebut dirinya Bao. Aneh sekali. Bagaimana percakapan Helan dengan mereka? Tanya Su Tang. Aku selalu sedikit khawatir. Ku Bao terbiasa bersikap santai dan ceroboh, dan dia bisa menyinggung orang kapan saja. Aku tidak yakin, kata Yue Xi, sebenarnya, mereka tidak bicara lama. Helan awalnya berencana mengirim mereka ke kota bulan gelap, tetapi kemudian Tuan Yu dari kota pasir mengirim seseorang dengan surat. Setelah membacanya, Helan segera bergegas ke kota pasir. Apakah kamu sudah membaca suratnya? Tanya Su Tang. Saya sudah melihatnya, kata Yue Xi. Tuan Yu bilang beberapa kultivator aneh telah tiba di kota pasir. Mereka semua tampak seperti sedang berada di puncak kejayaan, dengan nama-nama aneh seperti Huda, Huer, Husan, dan Husi. Kultivasi mereka sangat maju, dan Tuan Yu tidak tahu seberapa jauh kemajuan mereka. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka berkeliaran di kota pasir, menyebarkan ajaran mereka, yang membuat Tuan Yu sangat gelisah. Oh, apa lagi yang kau tahu? Tanya Su Tang sambil mengerutkan kening. Tuan, beberapa hal ini hanya tebakan saya sendiri, jadi saya tidak yakin, kata Yue Xi. Katamu, kata Su Tang. Saya sudah menghubungi Tuan Yu Wencheng. Beliau orang yang sangat terhormat dan tidak akan meminta bantuan kami secara menangui buta. Sebelum menulis surat itu, beliau pasti telah mengirim seseorang untuk menyelidiki dan mengalami kerugian. Yue Xi berkata, karena utusan itu langsung mencari saudara Helan, kalau bukan masalah besar. Tuan Yu seharusnya tidak mengabaikan saya. Su Tang ragu sejenak dan bertanya, ada lagi. Setelah membaca surat itu, Helan tampak agak panik, kata Yue Xi ragu-ragu. Aku belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah Helan. Bahkan selama pertempuran Zuki dan ketika kota Jingtao berada dalam bahaya, Helan sangat tenang. Tapi, panik, kau yakin tidak salah? Tanya Su Tang curiga. Helan Yuanzheng mungkin masih muda, tapi auranya sangat kuat. Apa yang bisa membuatnya panik? Seharusnya, tidak salah. Yue Xi sedikit ragu. Apa lagi yang kamu tahu? Tanya Su Tang, di mana suratnya? Setelah kami membaca surat itu, saudara Helan mengambilnya kembali, kata Yue Xi. Aku juga tahu sedikit, setelah Ji Hao Hao, orang-orang itu pasti dari sekte yang sama. Mereka semua punya tato harimau putih di dahi mereka. Oh, dan sekte mereka juga disebut sekte harimau putih. Omong kosong, lihat saja nama mereka dan kau akan tahu mereka berasal dari sekolah yang sama, kata Yue Xi. Sudah berapa lama ekspedisi Helan berlangsung? Tanya Su Tang. Sudah hampir 10 hari, kata Ji Hao Hao. Tepat 10 hari, kata Yue Xi. Tidak ada kabar dari Sacheng. Tanya Su Tang lagi. Tidak, Yue Xi dan Ji Hao Hao menggelengkan kepala secara bersamaan. Su Tang berdiri dan mondar-mandir di kabin. Setelah beberapa saat, ia memutuskan ada yang aneh. Lao Ji, kirim mereka ke kota bulan gelap. Aku akan ke kota pasir dulu. Baiklah, Ji Hao Hao mengangguk sebagai jawaban. 11. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Beberapa hari lagi, seseorang akan datang kepadamu dengan membawa plat nomor, kata Su Tang lembut. Tuan, siapa Anda? Tanya Yue Xi.
Itu orang-orang Fang Yize, kata Su Tang, lalu menjelaskan secara singkat rencana yang telah ia dan Fang Yize susun. Ekspresi Yue Xi dan Ji Haohao menjadi sangat menarik, karena ide Su Tang terlalu arogan. Sepertinya dia ingin melawan seluruh aula kelahiran kembali sendirian. Tuan, Xie Juntai adalah, gumam Yue Xi. Oh, betul, aku baru saja mau memberitahumu. Su Tang berkata, singkirkan dulu urusanmu. Cari pengganti sementara, lalu pergilah ke Xie Juntai. Kau akan mengerti semuanya di sana. Apakah kekuatan Xie Juntai benar-benar sebesar itu? Tanya Yue Xi. Selama kita memberi mereka harapan, mereka secara alami akan menjadi gila, kata Su Tang ringan. Tapi, mengapa aku merasa ada sesuatu yang hilang di sini? Kata Yue Xi. Apa yang kurang? Su Tang tertawa. Yue Xi memang cukup pintar. Ada benang merah yang hilang yang menghubungkan semua ini. Yue Xi tiba-tiba tertegun. Aku tahu, itu dia. Ya, itu dia. Su Tang berkata, lagi pula, dia telah berkontribusi pada aula kelahiran kembali, dan aku bisa sepenuhnya mempercayainya. Bagi orang-orang di aula kelahiran kembali, dia seharusnya menjadi titik terobosan terbaik. Su Tang mengkhawatirkan ekspedisi Helan, jadi ia buru-buru memberikan beberapa instruksi dan meminta Ji Haohao untuk secara pribadi membawa si Chuanfa dan yang lainnya ke puncak Qianqi. Ia meninggalkan kapal, melompat ke langit, dan terbang menuju kota pasir. Su Tang selalu merasa ada yang salah. Tidak seperti Yue Xi dan Ji Haohao, selama Su Tang pergi, para praktisi puncak Qianqi selalu menganggap Helan Yuanzheng sebagai inti, dan Helan Yuanzheng tidak mengecewakan harapan semua orang. Kecuali kekalahan dalam pertempuran Zuki karena terlalu banyak dan terlalu kuatnya musuh, ia tidak pernah terkalahkan. Seiring waktu, Yue Xi, Ji Haohao, dan yang lainnya memiliki kepercayaan buta terhadap Helan Yuanzheng. Kota pasir hanya berjarak 600 mil dari kota Jingtao. Dengan kekuatan Helan Yuanzheng, jika ia terbang dengan kecepatan penuh, termasuk waktu istirahat di perjalanan, 3 jam sudah cukup baginya untuk tiba. Sangat tidak biasa tidak ada kabar selama berhari-hari, tetapi Yue Xi dan Ji Haohao tidak menganggapnya serius. Mereka hanya berpikir bahwa Helan Yuanzheng memiliki urusan penting lainnya, atau karena kebaikan Tuan Yu, ia tinggal di kota pasir selama beberapa hari lagi. Su Tang baru saja kembali dari altar Dewa Ibel dan telah menyaksikan kekuatan monster besar itu. Ia tahu bahwa segala macam kecelakaan mungkin akan terungkap, jadi ia sangat khawatir. Jika Su Tang mengaktifkan cahaya ajaib, kecepatannya akan jauh lebih cepat, tetapi juga akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Terlebih lagi, hanya dengan berubah menjadi awan, dia sudah menjadi yang tercepat di dunia, jadi tidak perlu terlalu cemas. Awan hitam besar muncul dari dermaga, tampak perlahan namun sebenarnya cepat. Dalam sekejap mata, awan itu melewati kota Jingtao dan bergerak ke arah barat daya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Su Tang telah melihat kota pasir dari kejauhan. Ia terpana oleh pemandangan kota pasir itu. Di dalam dan di luar kota pasir, kabut putih pucat memenuhi udara. Suasananya sunyi senyap, tak ada satupun pejalan kaki di jalanan. Kota pasir seakan telah menjadi kota hantu. Su Tang ragu sejenak, lalu turun. Awan yang naik mengembun menjadi corong raksasa. Sesaat kemudian, Su Tang muncul dari corong dan mendarat di jalan. Awan-awan itu langsung berkumpul ke arahnya, lalu menghilang tanpa jejak. Jalanan dipenuhi puing-puing, dan sepertinya sudah lama tak dibersihkan. Su Tang berjalan sejenak, lalu tiba-tiba membuka halaman dan melangkah masuk. Ini adalah rumah tangga biasa. Sayuran kering digantung di dinding, dan ada rak labu di halaman. Sebuah kandang ayam terletak di dasar dinding kiri, dengan beberapa ayam tua berbaring lesu di dalamnya. Su Tang berjalan memutar dan mendorong pintu kamar hingga terbuka. Bau busuk menusuk wajahnya, membuatnya mengerutkan kening. Makanan sudah ada di meja, tetapi baru setengahnya dimakan, dan sisanya sudah mulai berjamur dan ditumbuhi rambut. Su Tang tidak menemukan barang berharga apapun, jadi ia keluar dari kamar dan melompati tembok. Ia pergi ke rumah lain, tetapi situasinya serupa, kosong. Sepertinya penghuni sebelumnya mengalami keadaan darurat dan pergi terburu-buru. Su Tang pergi dari kota timur ke kota barat, lalu ke kota selatan, dan akhirnya menemukan sesuatu yang salah. Di jalan di luar kota selatan, banyak puing yang tertinggal, kebanyakan pakaian dan sepatu. Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat bahwa tanah dipenuhi jejak kaki, baik yang dalam maupun dangkal. Sebenarnya, jalan itu awalnya untuk pejalan kaki, jadi beberapa jejak kaki tidaklah mengejutkan. Masalahnya, jejak kaki itu terlalu padat, seolah-olah telah diinjak-injak oleh kerumunan yang berdesakan. Su Tang merenung sejenak lalu berjalan maju mengikuti jejak kaki itu. Setelah berjalan hampir setengah jam, kami melihat mayat di depan kami, bukan hanya 1 atau 2, tetapi ratusan. Su Tang berjalan mendekat dan perlahan mengamati mayat-mayat itu.
Semuanya tampak sangat kurus, seolah-olah mereka sudah berhari-hari tidak makan atau minum. Karena kita sudah di sini, kita tidak perlu lagi mencari jejak dengan saksama. Ada mayat di kejauhan, yang bisa menunjukkan arah Su Tang. Setelah berjalan sekitar setengah jam, ekspresi Su Tang tampak agak mati rasa. Jumlah mayat yang dilihatnya di sepanjang jalan mungkin lebih dari 1000, termasuk pria, wanita, tua, dan muda. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan spiritual yang dahsyat tiba-tiba datang dari sisi kanan. Su Tang segera mengaktifkan pembuluh darah spiritualnya dan bergegas menuju ke arah asal fluktuasi kekuatan spiritual tersebut. Namun, ia segera menurunkan tubuhnya dan menghentikan sirkulasi kekuatan spiritualnya. Ia hanya berlari ke depan dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya. Kabut yang mirip dengan yang ada di kota pasir muncul lagi di hadapan mereka. Kabut itu agak aneh dan tampaknya mengganggu komunikasi Su Tang dengan tumbuhan, sehingga mengurangi wawasannya hingga ke titik terendah. Su Tang terus bergerak maju. Ketika ia bergegas ke puncak bukit, wajahnya tiba-tiba memucat dan tubuhnya membeku di sana. Sebuah kuburan massal muncul di depan, kuburan massal sungguhan. Lembah yang radiusnya hampir 1000 meter itu dipenuhi mayat di mana-mana, dan atmosfer mencekamnya mencapai langit. Su Tang telah mengalami pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ia belum pernah melihat pemandangan sekejam itu. Alisnya berkerut rapat. Dari pakaian mereka, terlihat bahwa hampir semua orang yang tewas di lembah itu adalah orang biasa. Apa arti pembantaian seperti itu? Terlalu banyak mayat. Jika ia ingin berlari, tak akan ada tempat untuk berhenti. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan spiritual kembali datang dari depan. Su Tang tak bisa menunggu lebih lama lagi, dan tak ingin menunjukkan dirinya terlalu dini. Ia menghela napas pelan, melangkah maju, dan berlari menuruni lembah. Kali ini, ia membutuhkan waktu hampir 20 menit untuk bergegas mendaki bukit di ujung lembah yang lain, melangkah maju dan mundur selangkah. Setelah berlari cukup lama, akhirnya ia mendengar suara-suara manusia yang samar. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya tertahan di sebuah lembah. Ada air terjun di lembah itu, jatuh dari puncak yang tinggi dan menghantam genangan air, menimbulkan gemuruh yang menggelegar. Ada seorang lelaki kuat berdiri di depan air terjun, melambaikan bendera perak besar dengan penuh semangat, dan sosok-sosok itu berteriak-teriak liar. Pria kuat itu mengibarkan bendera perak ke kiri, dan kerumunan berteriak, harimau suci datang ke dunia. Ketika pria kuat itu mengibarkan bendera perak ke kanan, kerumunan berteriak, takdir surga akan abadi. Teriakan-teriakan itu berirama, dan setiap gelombang semakin tinggi, seolah takkan pernah pudar. Namun, ini hanyalah ilusi. Orang-orang terus berjadewa, dan sekali jatuh, mereka takkan pernah bangkit lagi. Su Tang telah menembus alam suci dan memiliki intuisi yang sangat tajam tentang operasi dan perubahan semua energi di dunia. Tiba-tiba ia menemukan bahwa kekuatan yang sangat mengerikan sedang mengembun di bendera perak. Tentu saja, tak ada kekuatan yang muncul begitu saja. Di tengah teriakan-teriakan hingar-bingar sosok-sosok itu, darah, tekad, dan nyawa mereka terus-menerus direnggut, dan akhirnya berubah menjadi gelombang yang serupa dengan kesadaran ilahi, mengembun di atas bendera perak. Wajah Su Tang semuram air, lalu dia berjalan memasuki lembah dengan tenang. Semua orang di sekitar menjadi gila. Mereka berteriak sekuat tenaga setiap saat, mengabaikan Su Tang yang lewat. Su Tang terus bergerak maju, dan tak lama kemudian, ia berada kurang dari 100 meter dari pria kekar yang mengibarkan bendera perak. Pria kekar itu tampak sedikit lelah, dan tiba-tiba menancapkan bendera perak ke tanah. Semua teriakan berhenti tiba-tiba, dan sosok-sosok itu berubah menjadi patung satu persatu. Boom! Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari air terjun, lalu 3 sosok melesat keluar dari air terjun. Bahkan dengan kalian bertiga yang bertindak, tidak bisakah kalian menghadapi anak itu? Kata pria kekar itu sambil melambaikan bendera perak dengan marah. Keterampilan spiritualnya agak aneh. Jawab seorang pria besar. Ya, pria besar lainnya menjawab, sepertinya, agak mirip dengan teknik spiritual kita. Ini agak mirip dengan teknik spiritual kita. Pria kekar di depan mengerutkan kening. Kau yakin? Benar, kakak, jawab lelaki besar lainnya. Pria kekar di depan merenung sejenak, lalu berjalan menuju air terjun. Saat masih puluhan meter dari air terjun, ia sudah mengayunkan tinjunya, dan air terjun itu seperti dihantam palu tak terlihat, terbelah dua. Kemudian, cipratan air yang tak terhitung jumlahnya menghantam dinding gunung, menimbulkan suara memekakkan telinga. Wah, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Raung lelaki besar di depan. Dinding gunung itu sunyi, tak seorang pun menanggapi. Pria terkemuka itu mengangkat tangannya dan memukul lagi, lalu berteriak, jangan berpura-pura mati. Keluarlah. Kalau ada yang mau diomongin, ya. Kalau mau kentut, kentut aja. Sebuah suara datang dari dinding gunung. Suara ekspedisi Helan.
Teknik spiritual apa yang sedang kamu praktikkan? Tanya pria kekar di depan. Mengajukan pertanyaan seperti itu saat sedang berkonfrontasi pastilah masalah mental. Kebanyakan orang tidak akan menjawabnya sama sekali. Namun, Helan Yuanzheng bukanlah orang biasa, jadi ia pun menjawab. San Haijue. Nada bicara Helan Yuanzheng terdengar sangat arogan, dan dia memang bangga berlatih San Haijue. Rahasia gunung dan laut. Belum pernah dengar. Pria kekar di depan bertanya lagi, siapa namamu? Ekspedisi Helan. Jawab Ekspedisi Helan. Ekspedisi Helan. Kenapa rasanya familiar? Pria kekar di depan menggaruk kepalanya. Saudaraku, saya kenal seseorang bernama Helan Qingge, kata seorang pria besar. Ya, itu dia, teriak lelaki kekar di depan. Tapi, siapa dia? Dia adalah pelayan terdekat Tiansheng saat masih muda, teriak pria besar itu, tapi dia sangat hina dan tak tahu malu. Dia menipu kepercayaan Tiansheng. Saat Tiansheng sedang menyendiri, dia melancarkan serangan mendadak, melukai Tiansheng parah, dan menculik adik laki-laki Tiansheng. Ya, aku ingat sekarang. Pria kekar di depan berteriak, hei, anak itu, si brengsek Helan Qingge itu, siapa dia di matamu? Helan Yuanzheng tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, ia mengucapkan kata demi kata, beraninya kau menghina leluhurku. Hahaha, kau lihat itu. Akulah saudara yang paling bijak. Aku langsung menebak asal-usul bocah itu. Pria kekar di depan tertawa. Menghina leluhurmu. Hehe, terus kenapa? Sejujurnya, si brengsek Helan Qingge itu larinya cepat. Kalau tidak, aku tidak hanya akan memarahinya, tapi juga mengulitinya hidup-hidup dan mencabut uratnya. Beraninya dia mengkhianati Tiansheng dan melakukan tindakan keji dan memalukan seperti itu. Apa kau takut dimarahi? Setelah berkata demikian, lelaki kekar di depan mengedipkan mata, dan beberapa pria mulai mengumpat, kata-kata mereka menjadi semakin kasar dan kejam. Tak lama kemudian, air terjun yang jatuh tiba-tiba mengeluarkan suara keras dan berubah menjadi kabut yang menyebar. Kemudian, sosok Helan Yuanzheng perlahan keluar dari kabut tersebut. Hei, nak, akhirnya berani berdiri. Pria kekar di depan menyeringai. Siapa kau? Tanya Helan Yuanzheng perlahan. Sebenarnya, ia bukan orang yang impulsif. Ia memilih berdiri saat ini hanya karena tak punya pilihan. Ada sebuah gua di balik air terjun. Meskipun tinggal di sana akan melindunginya dari kepungan musuh, itu adalah jalan buntu. Energi spiritualnya telah hilang dan tak dapat diisi ulang. Para prajurit kuat di sisi lain pulih dengan cepat di bawah panji perak. Setelah menangkis beberapa serangan lagi, energi spiritualnya akan habis, dan ia tak punya pilihan selain keluar dan mencari perlindungan. Lebih lanjut, Helan Yuanzheng merasakan bahwa seni spiritual yang dipraktikkan pihak lain sangat mirip dengan San Haijue miliknya, dan ia dipenuhi dengan banyak pertanyaan yang ingin ia klarifikasi. Siapakah kami? Beberapa pria bertubuh besar saling memandang dengan senyum aneh di wajah mereka. Pria kuat di depan memutar bola matanya dan tiba-tiba melembutkan nadanya, wah, apa kau benar-benar tidak tahu asal-usul kami? Saya tidak tahu, jawab Helan Yuanzheng. Kalau begitu, aku beri kau kesempatan. Pria kekar di depan mundur beberapa langkah, lalu mengangkat tangannya dan mengibarkan bendera perak. Begitu bendera dikibarkan, kerumunan yang tadinya tak bergerak seperti patung tiba-tiba bergetar, dan hampir 100 orang pun tumbang. Pria terdepan meraung marah, dan bendera perak berkibar tinggi ke angkasa. Gelombang tak terlihat melesat, menyapu angkasa, menimbulkan suara siulan. Saat berikutnya, sebuah gambar dengan langit sebagai layar tergantung di antara surga dan bumi. Gambar itu penuh dengan orang-orang, berdesakan dan tak terbatas. Mereka berdiri diam di kedua sisi benua, seolah menunggu sesuatu. Seorang pria yang sangat tinggi dan tegap muncul. Ia berambut perak dan memiliki sepasang mata sebesar lonceng tembaga. Pupil matanya berwarna emas, dan ia memiliki pupil ganda. Ia memegang bendera perak besar di tangannya dan berjalan perlahan keluar pintu. Ia memiliki sikap yang agung dan tenang, serta sedikit arogansi. Melihat pria besar itu keluar, kerumunan langsung meledak dan bersujud di tanah. Semua orang menjadi gila. Ada yang berlinang air mata dan berteriak putus asa, ada yang tampak ketakutan dan terus membungkuk, dan ada yang menatap pria besar itu dengan tatapan bodoh memuji seperti anak guk-guk. Pria besar itu melambaikan tangannya, dan suasana di kerumunan menjadi semakin heboh. Pada saat itu, seorang wanita berpakaian seperti pelayan datang membawa nampan berisi semangkuk air putih. Pria besar itu meraih mangkuk berisi air dan menuangkannya ke dalamnya, lalu mengangkat tangannya dan melemparkannya ke udara. Tiba-tiba, hujan cahaya meledak di udara dan jatuh. Hujan cahaya memercik ke arah kerumunan, membuat emosi penonton yang tak terkendali kembali memuncak. Demi mendapatkan lebih banyak hujan cahaya, beberapa orang mendorong orang-orang di sekitar mereka. Mereka yang terdorong langsung berlari mundur dan memukul. Kerumunan sudah sangat kacau,
dan perkelahian di antara mereka membuat situasi semakin kacau, dan tampaknya akan segera lepas kendali. Pria besar itu sedikit kesal dan mengerutkan kening, lalu melambaikan bendera perak besar. Saat bendera berkibar tertiup angin, kerumunan yang tadinya riuh langsung terdiam, dan mereka yang memukul atau dipukul perlahan-lahan menurunkan tangan mereka. Pria besar itu hanya mengambil semangkuk air dan melemparkannya ke langit. Hujan cahaya yang lebih besar pun muncul, menyelimuti semua orang di sekitarnya. Kemudian, pria besar itu melemparkan semangkuk air ke tanah dan terus berjalan maju. Mata seorang anak berbinar kegirangan. Ia tiba-tiba bangkit dari tanah dan bergegas menuju semangkuk air. Namun, tindakan anak itu terlihat oleh orang lain, dan seseorang segera bergegas dan mencoba merebut semangkuk air itu, tetapi anak itu memegang semangkuk air erat-erat di lengannya dan tidak mau melepaskannya. Satu persatu orang menyerbu, seolah berusaha merebut semangkuk air. Akhirnya, anak itu terjepit oleh 7 atau 8 orang, sambil menjerit kesakitan. Pria besar itu kembali mengerutkan kening, berbalik, dan berjalan kembali. Orang-orang yang berusaha meraih mangkuk air menjadi ketakutan ketika melihat pria besar itu kembali, dan mereka semua bangkit. Pria besar itu menggelengkan kepalanya pelan, seolah-olah tidak berniat menyalahkan mereka. Akhirnya, ia mengulurkan tangan untuk membantu anak itu berdiri, dan bahkan menepuk-nepuk debu di tubuh anak itu. Ekspresinya tampak sangat penuh kasih dan baik hati. Anak itu masih memegang erat mangkuk berisi air di tangannya, matanya penuh dengan kebahagiaan, begitu banyak kebahagiaan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pria besar itu mengulurkan tangan dan mencubit pipi anak itu dengan penuh kasih sayang, lalu berbalik dan melanjutkan langkahnya sambil tersenyum. Saat itu, wajar saja jika tak seorang pun berani merebut semangkuk air. Pada saat ini, beberapa pria tua datang dari depan. Di dahi mereka, terdapat beberapa tato kepala harimau, sementara orang-orang di sekitar mereka hanya memiliki satu tato kepala harimau, seolah-olah jumlah tato tersebut mewakili pangkat mereka. Orang tua yang memimpin berdiri di tanah sambil memegang tongkatnya, menimbulkan suara keras seperti logam beradu, dan kerumunan pun menjadi sunyi lagi. Siapa yang mengajarimu berlatih dan menuntunmu menuju keabadian? Pria tua di depan tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat. Tiansheng, Tiansheng, teriak orang banyak. Siapa yang melindungimu agar tidak terluka lagi? Teriak lelaki tua di depan lagi. Tiansheng, Tiansheng, kerumunan mulai melompat liar. Siapa yang memberimu makanan dan pakaian sehingga kamu tidak perlu lagi khawatir kelaparan? Pria tua di depan mengangkat tangannya. Tiansheng, Tiansheng, teriakan itu makin lama makin keras. Lalu, siapa yang memberimu rumah ini? Siapa? Siapa? Pria tua di depan meraung lagi. Orang suci surgawi, orang suci surgawi, orang suci surgawi, teriak orang banyak itu terus-menerus. Pria besar itu tersenyum, senyum yang sangat puas, lalu perlahan berjalan mendekati beberapa pria tua dan menyerahkan bendera perak kepada mereka. Tetua terkemuka mengambil panji dan berseru, kebaikan Santo Surgawi kepada kita lebih besar daripada kebaikan orang tua kita. Perang suci telah tiba, dan inilah saatnya untuk membalas kebaikannya. Tiansheng, Tiansheng, kerumunan juga meraung. Helan Yuanzheng melihat adegan ini, dan Su Tang juga melihat adegan ini, tetapi pikiran mereka benar-benar berbeda. Ekspedisi Helan tidak peduli dengan makna tersirat dalam gambar tersebut, tetapi Su Tang merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, karena orang-orang itu dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan dari lubuk hati mereka, dan mereka percaya pada semua yang mereka ketahui. Siapa? Kamu? Tanya Helan Yuanzheng lagi. Nak, apa kau belum mengerti? Pria kekar yang memegang panji perak itu mendesah, dunia ini awalnya terbagi menjadi 3 alam, tetapi karena berbagai alasan, ketiga alam itu terpisah selamanya, tak pernah terlihat lagi. Namun kini, segelnya telah rusak. Bukankah kamu dari sini? Tanya Helan Yuanzheng perlahan. Tentu saja tidak. Pria kekar di depan menatap spanduk di tangannya sejenak sebelum mendesah lagi. Anak-anak, kalian memang menderita, tapi itu tidak masalah. Selama Santo Surgawi turun, semua penderitaan kalian akan hilang. Penderitaan. Helan Yuanzheng tersenyum, lalu menunjuk ke arah tubuh-tubuh yang jatuh dan bertanya, apa yang mereka derita? Demi perang suci, ada yang harus berkorban, kata pria kekar di depan. Ia lalu menurunkan bendera besar itu, dan bayangan beku di langit seketika lenyap. Namun, pengorbanan mereka sepadan. Setidaknya, pengorbanan itu meninggalkan berkah yang luar biasa bagi keturunan mereka. Apakah mereka akan punya keturunan? Helan Yuanzheng mencibir. Kekuatan Santo Surgawi itu maha kuasa, kata pria kekar lainnya. Setiap gerakan kita diawasi oleh Santo Surgawi. Mereka yang berkorban dalam perang suci akan menerima perlindungan Santo Surgawi dan tidak akan binasa. Setelah perang suci berakhir, orang suci surgawi secara alami akan memimpin mereka ke tanah suci, tambah pria kuat lainnya. Nak, jika kau benar-benar keturunan Helan Qingge,
maka sudah waktunya menebus dosa leluhurmu. Pria kekar terkemuka itu berkata perlahan, aku memberimu kesempatan. Jangan hidup dalam ketidaktahuan lagi. Bukalah matamu. Ketika Sang Suci Surgawi tiba, kau akan mengerti dengan sendirinya. Penebusan dosa. Dosa apa yang telah kulakukan? Helan Yuanzeng mencibir lagi. Semua orang bersalah, kata pria kekar di depan. Santo Surgawi berkata dia juga bersalah, dan dosanya adalah yang terbesar. Namun, demi penyatuan dunia dan agar semua makhluk hidup dapat menikmati kedamaian, dia bersedia berkultivasi menjadi tubuh yang berdosa dan menanggung semua konsekuensinya. Meskipun Helan Yuanzeng berpengetahuan luas dan berpengalaman, ia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Seolah-olah ia melihat seekor rusa di depannya, tetapi seseorang mengatakan kepadanya bahwa itu adalah seekor kuda, dan mengutip berbagai bukti, berbicara dengan penuh emosi dan air mata. Helan Yuanzeng sama sekali tidak mempercayai apapun yang dikatakan pihak lain, tetapi kemurahan hati dan ketulusan yang ditunjukkan oleh pihak lain hampir membuatnya meragukan penilaiannya sendiri. Akan tetapi, mayat-mayat yang tergeletak di lembah itu telah menjadi bukti yang tak terbantahkan. Helan Yuanzeng pernah membasmi orang sebelumnya, tetapi mereka yang ia basmi adalah mereka yang menurutnya pantas mati. Namun, metode yang digunakan orang-orang di hadapannya ini adalah pembantaian dan eksploitasi tanpa pandang bulu. Faktanya, Helan Yuanzeng sangat jujur. Ia memiliki pikiran yang lebih cemerlang daripada Su Tang. Su Tang telah melakukan beberapa hal tercela, tetapi Helan Yuanzeng tidak pernah melakukannya. Misalnya, jika seseorang berjalan di depannya dengan lebih dari 100 pil esensi ilahi, Su Tang mungkin akan meraihnya, tetapi Helan Yuanzeng akan memilih untuk menutup mata. Ia tidak akan pernah mengambil apapun yang bukan miliknya. Namun, jika ada yang datang dan membuat masalah, ekspedisi Helan akan menjadi senjata pembasmi. Tidak akan ada ampunan atau pengampunan, dan mereka akan bertarung sampai mati. Mengapa kamu di sini? Tanya Helan Yuanzeng. Beberapa jalur bintang diketahui oleh kalian berdua, tetapi ada beberapa jalur bintang yang hanya kami yang tahu, tetapi kalian tidak. Pria kekar di depan berkata sambil tersenyum. Tentu saja, mungkin ada beberapa jalur bintang yang kau ketahui, tapi kami tidak, kata pria besar lainnya. Wah, belum terlambat untuk kembali sekarang, kata pria kekar di depan. Ia mengamati ekspedisi Helan dengan saksama, dengan ekspresi tulus di wajahnya. Lihat ke belakang, Helan Yuanzeng tertawa. Ia menertawakan dirinya sendiri, karena setelah mendengar kata-kata ini, ia memikirkannya dengan serius, bertanya-tanya apakah ia bisa berlutut dan memuja orang lain seperti orang-orang di gambar, mengenali seorang guru, dan menganggap kata-kata guru itu sebagai aturan emas. Namun, itu mustahil. Ia adalah seorang praktisi sejati, yang rindu menjelajahi dunia dengan bebas, dan tidak memiliki mentalitas budak dalam dirinya. Mengapa ia harus melihat ke belakang? Wah, sudah waktunya bicara. Pria kekar di depan mengerutkan kening. Ia merasa ekspresi Helan Yuanzeng aneh, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Helan Yuanzeng merespons dengan tindakan nyata. Ia mengangkat tangannya dan meninju. Angin dari tinjunya mengembun menjadi tsunami yang dahsyat dan menerjang ke arahnya. Mencari kematian. Pria kuat di depan itu geram. Ia ingin membujuk Helan Yuanzeng untuk menyerah kepada Tiansheng. Di satu sisi, karena saudara-saudaranya masih baru di sini dan tidak tahu apa-apa tentang dunia. Akan sangat mudah menemukan seseorang untuk memimpin mereka. Di sisi lain, ia juga memiliki hati yang mengagumi bakat. Helan Yuanzeng masih sangat muda, tetapi ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika ia bersedia menyerah, ia pasti akan menjadi jenderal yang kuat di bawah Tiansheng. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa setelah membujuknya sekian lama, tidak ada gunanya sama sekali. Pria kekar di depan mundur selangkah dan tiba-tiba menggulung bendera perak. Bendera itu berkibar tertiup angin, dan kekuatan tinju Helan Yuanzeng pun ikut tergulung. Sesaat kemudian, pria kekar di depan mengibarkan bendera perak ke arah Helan Yuanzeng. Boom! Kekuatan tinju dilepaskan lagi, berubah menjadi aliran deras. Helan Yuanzeng sangat terkejut. Ia belum pernah melihat teknik spiritual semacam ini sebelumnya. Pertama, teknik itu membuat kekuatan tinjunya mengembun dan tidak menyebar, lalu menggunakan kekuatan tinjunya untuk menyerang dirinya sendiri. Kekuatan tinjunya sudah melonjak, dan Helan Yuanzeng harus mundur selangkah dan mengayunkan tinjunya lagi. Bang! Dua kekuatan tinju dengan kekuatan yang hampir sama itu saling bertabrakan. Sebagiannya lenyap menjadi ketiadaan, dan sebagian lagi berubah menjadi aliran kejut yang bergejolak, menyapu ke segala arah. Pada saat ini, tiga pria besar yang menjaga sisi terbang ke langit pada saat yang sama dan mengepung Helan Yuanzeng dari tiga sisi. Su Tang memiliki firasat yang sangat aneh saat melihat pemandangan ini, seolah-olah yang disaksikannya bukanlah pertempuran, melainkan persaingan antar sesama murid. Gerakan awal Helan Yuanzeng hampir identik dengan gerakan para pria besar. Ketika mereka mengepalkan tangan,
mereka semua menariknya sedikit ke dalam, lalu mengayunkan tinju mereka seperti cambuk. Namun, seni spiritual untuk mengalirkan urat-urat spiritual seharusnya agak berbeda. Aura yang dipancarkan Helan Yuanzheng sangat kuat, bagaikan gunung atau lautan, sementara tubuh para pria besar itu terus memancarkan kabut tipis saat mereka terbang. Kabut tersebut mengembun dan tidak menghilang. Kabut tersebut terus berputar mengikuti gerakan mereka dan seringkali berubah menjadi seekor harimau yang sedang melompat. Meskipun aura mereka ganas, mereka memiliki kelemahan fatal. Setiap kali kabut mengembun menjadi harimau terbang, mereka akan melancarkan serangan dahsyat, yang niscaya memberitahu lawan, hati-hati, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Helan Yuanzheng, yang memiliki pengalaman tempur yang luas, langsung menyadari hal ini. Begitu melihat energi harimau terbentuk, ia segera mundur dari kelompok tempur, meninggalkan orang-orang besar itu tanpa apapun untuk ditangkap. Sebenarnya, Helan Yuanzheng tidak ingin bertarung sampai mati di sini. Orang-orang itu terlalu kuat, dan kota pasir tidak jauh dari kota Jingtao, jadi dia berharap bisa memimpin orang-orang itu ke tempat lain, jauh dari kota Jingtao. Pada saat ini, Helan Yuanzheng membelalakan matanya karena terkejut, karena dia melihat sosok yang dikenalnya perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Sangat berbahaya kehilangan fokus dalam pertarungan seperti itu. Ketiga pria kuat itu segera memanfaatkan kesempatan itu, mengepung Helan Yuanzheng, dan melancarkan pukulan sekuat tenaga mereka, menjebak Helan Yuanzheng. Helan Yuanzheng berusaha sekuat tenaga untuk menghindar ke samping, menghindari pukulan dari atas, lalu mengayunkan tinjunya, berbenturan langsung dengan pukulan dari depan. Kekuatan pria besar itu jauh lebih rendah daripada Helan Yuanzheng, dan ia langsung terpental mundur, wajahnya pucat pasi karena terkejut. Boom! Pukulan yang datang dari belakang tak terelakkan atau terbendung. Domain yang dilepaskan Helan Yuanzheng langsung runtuh, lalu pukulan itu mengenai punggungnya. Riak emas muncul di belakang Helan Yuanzheng, dan sosoknya tanpa sadar melesat maju puluhan meter. Su Tang tersenyum. Ternyata si jenius muda itu memiliki kemampuan untuk melindungi tubuhnya, yang berarti ekspedisi Helan telah mencapai puncaknya. Selama pertempuran Zuki, Helan Yuanzheng hanyalah seorang leluhur agung. Baru setelah pertempuran itu Helan Yuanzheng diangkat menjadi seorang yang mulia agung. Tidak mudah bagi Helan Yuanzheng untuk mencapai titik ini dalam waktu sesingkat itu. Dia mampu menerobos karena dia memiliki baju zirah ajaib dan keberuntungan curang, tetapi Helan Yuanzheng telah menjaga rumah untuknya dan tidak memiliki kesempatan untuk keluar dan mendapatkan pengalaman. Helan Yuanzheng terhempas, dan pria kuat di depan melihat peluang. Raut kegembiraan terpancar di wajahnya. Ia mengibarkan bendera perak dan hendak terbang. Saat itu, ia melihat sekilas sosok dari sudut matanya, dan ia terpaksa berhenti mendadak, karena posisi sosok itu sangat cerdik. Selama ia menyerbu, ia akan memperlihatkan titik-titik vitalnya kepada lawan tanpa pertahanan. Siapa kau? Teriak lelaki kekar di depan. Di duniamu, wilayah kekuasaan berbagai ibel besar sudah lama ditentukan, kan? Tanya Su Tang dengan tenang. Kecuali terjadi sesuatu yang tak terduga pada ibel besar yang bertahan, pertempuran jarang terjadi di antara mereka, kan? Pria kekar di depan tertegun sejenak. Ia tak memikirkan makna tersembunyi di balik kata-kata Su Tang dan berteriak dengan marah. Wah, Tuan Tiger bertanya padamu, apa kau tidak mendengarnya? Sebenarnya, Su Tang tidak perlu menjawab. Gambar yang baru saja dilihatnya adalah jawaban terbaik. Segel memisahkan manusia dan ibel, menyebabkan kedua dunia menempuh jalannya masing-masing. Di wilayah orang suci surgawi itu, kekuatan penguasa sangat stabil, dan dari bendera perak, Su Tang melihat sesuatu yang lain. Tampaknya bagi monster sebesar itu, wilayah bukanlah yang terpenting, yang penting adalah koneksinya. Semakin banyak praktisi di wilayah tersebut, semakin kuat monster besar itu, karena monster besar itu dapat merampas atau memeras kekuatan pengikutnya kapan saja dan menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Sekarang setelah kerajaan terbentuk, para ibel besar akan menjadi sangat berhati-hati dalam sikap mereka terhadap pertempuran. Pertarungan langsung mungkin masih sering terjadi, tetapi invasi sudah pasti akan jarang terjadi. Misalnya, satu ibel besar memiliki 10.000 pengikut, dan ibel besar lainnya memiliki 8.000 pengikut. Jika mereka benar-benar bertarung, ibel besar dengan 10.000 pengikut akan menang pada akhirnya, tetapi berapa banyak pengikutnya yang akan tersisa? Lihatlah pengikut Tian Sheng itu. Dia telah dicuci otak sepenuhnya. Terinfeksi oleh atmosfer fanatik, dia pasti akan berjuang sampai akhir. Hal ini hanya akan membuat kerugian lebih besar daripada keuntungannya. Dunia kultivasi di sini dipenuhi dengan kecenderungan liberal. Belum lagi 3 gerbang surgawi utama, bahkan ibel-ibel besar di altar Dewa Ibel pun enggan tunduk satu sama lain. Tidak banyak konflik berskala besar, tetapi konfrontasi berskala kecil sering terjadi. Sejak Su Tang memulai jalur kultivasinya, ia tak menyadari betapa banyak konflik yang ia alami dengan orang lain. Teman-teman yang ia kenal juga memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya.
Kau bodoh, kata Su Tang enteng, aku hanya melihat sedikit kekerasan di permukaanmu. Su Tang mengatakan yang sebenarnya. Perkataan dan tindakan para pengikut Tian Sheng ini terkesan agak kekanak-kanakan. 9 dari 10 kali mereka belum pernah mengalami pertempuran hidup dan mati. Belum lagi ekspedisi Helan, bahkan dibandingkan dengan Ji Hao Hao, Lei Nu, dan yang lainnya, mereka tampak lebih rendah. Ji Hao Hao dan yang lainnya memang sedikit lemah kekuatannya, tetapi jika berbicara soal pengalaman bertempur, aku jadi bertanya-tanya berapa kali lipat kekuatan mereka. Bukti paling kuat adalah sikapnya terhadap pertempuran. Ketika ia ingin menghadapi kota Jingtao, meskipun ia memiliki keunggulan mutlak dalam hal kekuatan, Ji Hao Hao dan yang lainnya tetap tampak sangat berhati-hati, karena menurut mereka, pertempuran adalah hal yang paling berbahaya. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan kehilangan tangan dan kaki mereka. Mereka tidak ingin melihat orang-orang mereka sendiri mati, jadi mereka harus memikirkan segalanya dan memastikan semuanya sempurna. Namun, para pengikut Santo Surgawi tampak begitu antusias terhadap pertempuran itu, seolah-olah mereka hendak memulai sebuah upacara besar. Saya hanya dapat mengatakan bahwa mereka tidak pernah merasakan sakit. Hingga hari ini, Su Tang masih bersikeras membiarkan pengikut Qian Shifeng tinggal di rumah untuk menghindari mengalami rasa sakit seperti itu, dan ini juga mengapa ia terobsesi dengan Yuan Hailong dan Hong Niu. Berani sekali kau, teriak pria kekar di depan, lalu menggulung bendera perak dan mengibarkannya langsung ke arah Su Tang. Su Tang tidak menghindar atau menghindar, melainkan hanya mengangkat tangannya pelan, dan sebuah pedang ajaib muncul di tangannya. Saat ia mengayunkan pedang, pedang ajaib itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Boom! Meskipun pria kekar di depan telah mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tak pernah menyangka Su Tang memiliki kekuatan yang luar biasa. Bendera perak di tangannya berkibar dan tubuhnya terpental mundur. Pria kekar di depan tentu tahu arti bendera perak itu. Ia merentangkan tangannya dengan sia-sia, mencoba meraih bendera perak itu lagi, tetapi sosoknya semakin menjauh. Ia terlempar lebih dari 100 meter dalam satu tarikan napas sebelum akhirnya nyaris tak bisa menstabilkan tubuhnya. Pria besar lainnya melihat bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik, jadi dia menukik turun dari udara dan bergegas menuju bendera perak yang berkibar. Sosok Su Tang tiba-tiba berubah menjadi kilatan petir. Ekor petir itu tetap di tempatnya, tetapi ujungnya telah melilit tiang bendera. Kemudian sosok yang terpelintir itu kembali ke bentuk aslinya. Ia meraih tiang bendera dengan satu tangan, dan pedang ajaib di tangan lainnya menusuk entah kemana, menembus dada pria besar itu. Gerakan Su Tang begitu cepat hingga tak terbayangkan. Pria besar itu hanya merasakan kilatan di depan matanya, lalu ia menyadari bahwa kekuatan pedang telah menembus matanya. Orang besar itu meraung marah, lalu seekor harimau yang terbentuk dari kabut muncul dan menerkam cahaya pedang dengan ganas. Boom! Cahaya pedang langsung menghancurkan harimau itu berkeping-keping. Detik berikutnya, kekuatan pedang menembus bayangan harimau dan mengenai dada pria besar itu, lalu menembus tubuhnya. Kekuatan pedang itu melesat keluar dengan kabut darah dan melesat lurus ke kejauhan. Itu benar-benar pembasmian instan. Pria besar itu hanya memiliki kekuatan seorang guru besar, sementara Su Tang telah mencapai puncak alam suci. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar, dan pria besar itu sama sekali tidak dapat menangkis pedang ajaib Su Tang. Hu San, kedua pria besar lainnya berteriak sedih, menatap dengan mata merah darah, dan bergegas menuju Su Tang bersama-sama. Lawanmu adalah aku, teriak Helan Yuanzheng dengan marah, lalu meninju dengan kedua tinjunya. Kekuatan tinjunya menggelinding ke arah punggung kedua pria besar itu. Su Tang meraih bendera perak itu dan perlahan mendarat di tanah, mengamatinya dengan saksama. Bagaimanapun, ini adalah senjata spiritual dari dunia lain dan pasti memiliki misterinya sendiri. Pria kekar yang memimpin gerakan orang menyebalkan itu bermata merah dan melesat ke arah Su Tang bagai kilat. Kemudian, ia juga melepaskan kabut yang mengembun menjadi seekor harimau raksasa setinggi lebih dari 10 meter, lalu menerjang Su Tang dengan tinjunya. Su Tang mengangkat tangannya dan melepaskan pedang ajaibnya. Cahaya pedang itu membawa kekuatan tumbukan yang dahsyat dan menghantam bayangan harimau raksasa itu. Dalam sekejap, bayangan harimau itu berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke segala arah. Pria kuat di depan juga terkena cahaya pedang, dan langsung memuntahkan darah dari mulutnya. Tubuhnya terpental mundur lebih dari 100 meter. Kenapa kau begitu bersemangat? Su Tang bertanya dengan nada menggoda, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa Santo Surgawi memiliki kekuatan magis yang luar biasa, mampu menjaga energi spiritualmu dan membawamu ke tanah suci. Jadi, saudaramu tidak mati, dia telah pergi ke tanah suci. Batuk-batuk, pria kekar di depan masih memuntahkan darah dan tidak dapat membantah sama sekali. Sebenarnya, kamu bahkan tidak mempercayainya, kata Su Tang dengan tenang, kalau tidak, kamu seharusnya berbahagia untuk saudaramu. Aku akan membasmimu. Aku akan membasmimu.
Pria kuat di depan itu bergegas lagi sambil meraung. Sekelompok budak yang tak berani mempertanyakan diri sendiri ingin bicara tentang kultivasi. Su Tang menggelengkan kepalanya, lalu melesat keluar secepat kilat, dan mengayunkan pedang ajaibnya ke depan dengan sekuat tenaga. Hanya dengan satu pedang, ia menghancurkan hantu harimau raksasa yang dilepaskan lawan. Pria kekar di depan terpukul keras lagi dan terlempar mundur. Su Tang membentangkan sayap sihirnya, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat hampir 2 kali lipat. Dalam sekejap, ia terbang di depan lawan, dan pedang sihirnya menembus dadanya. Semua keterampilan bertarung di dunia ini didasarkan pada 2 kata, satu kuat, yang lainnya cepat. Su Tang telah mencapai puncak alam suci, dan kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat daripada lawannya. Ia juga memiliki berkah sayap ibel dan cincin ibel, dan kecepatan gerak tubuhnya tak tertandingi di dunia. Setelah Su Tang mengerahkan seluruh kekuatannya, pertempuran berakhir dalam sekejap. Boom! Pedang ajaib Su Tang menembus tubuh pria kuat itu. Karena kekuatan yang terkandung dalam pedang ajaib itu terlalu dahsyat, tubuh pria kuat itu meledak seperti petasan, dan darah berceceran di mana-mana. Detik berikutnya, Su Tang jatuh bersimbah darah. 2 pria besar yang tersisa menyaksikan saudara-saudara mereka tewas secara tragis satu demi satu dan mulai berpikir untuk mundur. Mereka meninggalkan kelompok tempur secara bersamaan dan terbang ke kiri dan ke kanan. Helan Yuanzheng ragu-ragu sejenak, lalu memilih seorang pria besar, mengaktifkan keterampilan spiritualnya, dan melayangkan tinju bersiul ke arah punggung pria besar itu. Helan Yuanzheng telah mencapai puncak alam mulia agung. Secara logika, ia seharusnya memiliki keunggulan absolut, tetapi ia selalu bertarung 1 lawan 3, dan bendera perak orang kuat terkemuka tidak mudah dihadapi, sehingga ia selalu tertekan. Kini setelah ia hanya berhadapan dengan 1 orang, perbedaan kekuatannya menjadi jelas. Ketika Helan Yuanzheng terbang, pria besar itu berbalik dan menyerang. Kedua pria itu mengayunkan tinju mereka dalam posisi yang sama. Sosok Helan Yuanzheng hanya mundur beberapa meter, sementara pria besar itu jatuh ke tanah seperti burung tanpa sayap. Pertempuran di pihak Su Tang berlangsung lebih cepat. Sayap ibel itu terbentang perlahan, dan sosoknya melesat bagai kilat. Pedang ibel itu melepaskan seberkas cahaya raksasa sepanjang lebih dari 100 meter, mirip sinar. Pria besar itu masih ingin bertarung seperti binatang buas yang terperangkap, tetapi hantu berbentuk harimau yang ia padatkan dan kekuatan tinjunya langsung hancur oleh hantaman kolom cahaya. Tubuhnya terpental mundur dan menabrak dinding gunung dengan suara dentuman keras. Tubuhnya terbenam dalam-dalam, hanya menyisakan kakinya yang terbuka. Ia berkedut beberapa kali, lalu berhenti bergerak. Boom-boom, Helan Yuanzheng melancarkan beberapa pukulan beruntun, mengejar satu-satunya pria besar yang tersisa. Pria besar itu nyaris tak melawan beberapa kali, tetapi terkena pukulan Helan Yuanzheng di dada. Tubuhnya terbanting ke batu besar dan berguling ke tanah. Helan Yuanzheng bangkit dari tanah, dan seni gunung dan laut menghantam dari udara. Pria besar itu dan tanah di sekitarnya tiba-tiba tenggelam, lalu lumpur dan pasir yang terangkat melesat ke langit. Su Tang mengalihkan pandangannya dan menatap kerumunan yang berdiri seperti patung. Ia sudah menyambar bendera perak, tetapi orang-orang itu tampaknya telah kehilangan jiwa mereka dan tidak bereaksi terhadap dunia luar. Tuan, kata Helan Yuanzheng lembut. Di mana Yu Wencheng? Tanya Su Tang. Entahlah, waktu aku sampai di kota pasir, Tuan Yu sudah menghilang, kata Helan Yuanzheng, dia pasti mengalami kecelakaan. Sepertinya kau tahu siapa mereka. Tanya Su Tang lagi. Aku, Helan Yuanzheng ragu sejenak, lalu menghela napas dan mengangguk aku tahu. Bisakah kau memberitahuku? Kata Su Tang, kalau tidak nyaman, lupakan saja. Sama sekali tidak merepotkan, tapi Tuan, Anda harus merahasiakannya untuk keluarga Helan saya. Lagi pula, itu bukan hal yang baik. Kalau sampai terbongkar, orang-orang hanya akan menertawakan Anda, kata Helan Yuanzheng lembut. Jangan khawatir, apa yang kau katakan sudah sampai ke telingaku dan tidak akan ada orang lain yang mengetahuinya, kata Su Tang. Tuan, apakah Anda tahu 3 alam? Tanya Helan Yuanzheng. Apa itu 3 alam? Selama bertahun-tahun, ayah saya telah mencari kebenaran, kata Helan Yuanzheng perlahan. Setelah upaya yang gigih, akhirnya beliau mencapai kemajuan. Namun, beliau sengaja menyembunyikannya dari adik perempuan saya. Saya masih sangat muda saat itu dan tidak mengerti apa-apa. Kemudian, adik perempuan saya diam-diam menyembunyikan salah satu catatannya, dan barulah saya memahami beberapa rahasianya. Kamu bilang, 3 alam terbagi menjadi 3 alam kecil dan 3 alam besar, kata Helan Yuanzheng. 3 alam besar merujuk pada alam Dharma, alam hati, dan alam makhluk hidup. Alam makhluk hidup dibagi lagi menjadi 3 alam kecil alam manusia, alam ibel, dan alam ibel. Alam Dharma, alam hati. Su Tang bertanya dengan bingung, di mana itu? Entahlah. Helan Yuanzheng menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya, begitu sang bijak agung menembus hambatan,
ia dapat melangkah menembus langit berbintang dan langsung memasuki alam pikiran. Bagaimana dengan 3 alam kecil? Su Tang bertanya lagi. Kita berada di alam manusia dari 3 alam kecil, kata Helan Yuanzheng. Konon, dahulu kala, 3 alam kecil saling terhubung. Terlepas dari perbedaan antara manusia, ibel, dan monster, mereka semua hidup di benua yang sama. Setelah kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka dapat melakukan perjalanan ke alam lain melalui jalan bintang. Namun, seiring ketiga suku tersebut semakin kuat, mereka semua percaya bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menyatukan ketiga alam, sehingga konflik pun meletus. Su Tang mendengarkan dengan tenang. Sepertinya, kitalah yang memulai perang. Para kultivator meneriakkan slogan-slogan seperti mereka yang bukan ras kita pasti punya hati yang berbeda. Para ibel dan monster juga bersikeras dengan ide mereka sendiri, dan situasi menjadi tak terkendali. Helan Yuanzheng melanjutkan, setelah itu, banyak hal terjadi. Ketiga ras menderita kerugian besar, bahkan sampai kelelahan. Pada akhirnya, masing-masing dari mereka menduduki sebidang benua untuk memulihkan diri dan tidak lagi berinteraksi satu sama lain, sehingga terbentuklah 3 alam kecil. Bagaimana Paman tahu semua ini? Su Tang tiba-tiba bertanya. Ini membawa kita pada leluhur jauh keluarga Helan, kata Helan Yuanzheng. Namanya Helan Qingge. Awalnya, ia adalah pelayan Santo Surgawi. Setelah menyaksikan penindasan Santo Surgawi terhadap klan kami dan mengetahui rencana suku Ibel, ia memanfaatkan kemunduran Santo Surgawi untuk melukainya dengan parah. Ia juga merebut senjata spiritual dari suku Ibel, membuka paksa jalan bintang, dan kembali ke dunia manusia. Saat itu, masih ada puluhan kultivator kuno di dunia manusia yang telah mencapai alam bijak agung. Setelah bertemu dengan leluhur keluarga Helan saya, mereka tahu bahwa dunia manusia akan segera dihancurkan, jadi mereka bergabung untuk membuat segel, mengubah dunia manusia menjadi gurun tandus. Helan Yuanzheng melanjutkan, bukan hanya kita para kultivator yang tidak bisa lagi meninggalkan jalan bintang, tetapi ibel dan monster juga tidak bisa lagi masuk melalui jalan bintang. Kehancuran dunia manusia sudah dekat. Apa artinya itu? Tanya Su Tang. Aku tidak sepenuhnya yakin, kata Helan Yuanzheng. Tapi adikku memberitahuku, dia menduga para ibel dan monster telah mendapatkan kepercayaan dari makhluk kuat dari alam Dharma dan bertekad untuk menghancurkan dunia manusia. Para kultivator kuno tahu mereka bukan tandingan mereka, jadi mereka menggunakan kekuatan magis mereka yang luar biasa untuk menyegel dunia manusia. Su Tang merenung. Namun, para ibel telah menyusup ke dunia manusia sebelum segel itu selesai, kata Helan Yuanzheng. Setelah para kultivator kuno menyelesaikan segel itu, energi spiritual mereka terkuras habis. Para ibel tiba-tiba muncul dan melancarkan pengepungan. Pertempuran itu sangat brutal, dengan lebih dari separuh ibel besar tewas di tempat. Beberapa melarikan diri, dan 7 atau 8 kultivator kuno juga tewas. Konon, pada masa itu, ada beberapa kultivator hebat di dunia manusia yang telah mencapai alam Luo Xingjun kecil. Berkat campur tangan mereka, segel itu rampung dan ras ibel pun terdesak. Helan Yuanzheng berkata, namun, mereka tidak menyangka segel itu akan mengubah seluruh dunia manusia menjadi kotak raksasa, dan energi spiritualnya pun semakin menipis. Mereka memang sudah memiliki kehidupan abadi, tetapi keabadian juga membutuhkan energi spiritual untuk memeliharanya. Akibatnya, Junge mereka menjadi semakin rapuh, dan kemudian terjadi konflik memperebutkan urat-urat spiritual yang terbatas. Aku dengar dari beberapa ibel besar di altar ibel bahwa segel itu ada di surga di atas surga. Su Tang berkata perlahan sekarang segelnya sudah rusak, dan orang yang merusak segel itu, pasti pamanku. Kenapa dia melakukan ini? Karena ayahku sedang mencari kebenaran. Helan Yuanzheng tersenyum pahit lagi. Apa yang sebenarnya? Tanya Su Tang. Rencana klan ibel dan klan monster itu konspirasi besar. Leluhurku, tertipu, kata Helan Yuanzheng. Ngomong-ngomong, aku juga agak skeptis. Su Tang berkata, leluhurmu hanya seorang pelayan yang melarikan diri, kan? Bagaimana mungkin para kultivator hebat zaman dulu itu mempercayainya? Tidak seorang pun tahu persis apa yang terjadi, kata Helan Yuanzheng, tetapi para kultivator hebat zaman dahulu pasti punya alasan kuat untuk membuat keputusan yang menyakitkan seperti itu. Keputusan yang menyakitkan. Konon, di zaman dahulu, hampir semua orang bisa berkultivasi. Sekte-sekte para kultivator agung kuno itu konon memiliki ratusan ribu, bahkan jutaan, murid. Helan Yuanzheng berkata, bagaimana dengan sekarang? Dulu, kami cukup siap menghadapi dampak segel para kultivator agung kuno itu, tetapi kami tidak menyangka dampaknya akan separah ini. Seperti kata pepatah, air yang mengalir tak pernah basi, tetapi setelah segel itu, dunia manusia sepenuhnya menjadi genangan air. Mereka juga punya ide bagus, ibel dan monster sama-sama kuat. Setelah dunia manusia mundur dari pertempuran, konflik pasti akan pecah.
Mereka menunggu kesempatan dan kemudian membuka segelnya. Saat itu, baik Ibel maupun monster tidak akan mampu melawan mereka. Helan Yuanzheng melanjutkan, hanya saja kekuatan spiritualnya terlalu lemah. Dengan kematian beberapa Xiaoluo Xinjun, tidak ada yang bisa membuka segelnya lagi. 620.